Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini pada akhirnya kita kembali lagi dalam edisi Rekam Misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama-sama merupakan kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita yang di dalam cerita ini ingin disebut namanya sebagai Fitri. Dan sebagai informasi saja bahwasanya Fitri sekeluarga ini berasal dari sebuah kota yang menurut Fitri sendiri memang kota tersebut terkenal dengan berbagai macam kesenian musiknya. Jadi dari kota tersebut banyak sekali berasal penyanyi-penyanyi dangdut terkenal, dan banyak sekali lagu-lagu Jawa gitu yang pada saat ini terkenal di mana-mana itu berasal dari kota tersebut. Jadi di dalam kisah ini kalian cukup menebak saja di dalam hati kira-kira dari mana Fitri dan keluarganya ini berasal ya. Karena hal tersebut memang sudah menjadi salah satu privasi yang ingin dijaga oleh Fitri di dalam ceritanya. Dan sebelum memulai cerita, seperti biasa disclaimer dulu untuk kalian yang baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah yang dikirimkan oleh teman-teman kita di luar sana melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan cerita mereka, itu sudah menjadi hak kalian sebagai pendengar. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga menebarkan energi yang positif. No hate comment ya. Dan pada bagian pertama dari kisahnya Fitri ini, seperti biasa saya akan menceritakan sedikit bagaimana latar belakang dari Fitri dan keluarganya dulu. Karena sedikit banyaknya nanti latar belakang keluarganya Fitri ini akan berhubungan secara langsung dengan kisahnya Fitri. Dan latar belakang dari kisah yang dikirimkan oleh Fitri itu adalah sekitar tahun 2006, di mana pada saat itu Fitri ini usianya masih sekitar 18-19 tahunan. Jadi menurut Fitri, sejak kecil Fitri ini memang sudah tahu pekerjaan dari sang ibu. Jadi ibunya ini dulu bekerja sebagai seorang penyanyi dangdut, ibaratnya kayak biduan gitulah ya, dari panggung ke panggung. Tapi yang perlu diingat di sini adalah skala karir menyanyi dari ibunya Fitri ini masih kayak sekedar kampung ke kampung aja. Atau paling jauh itu kayak antar kabupaten. Jadi belum sampai ke taraf nasional. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja dalam cerita ini nama dari ibunya Fitri itu adalah Wina. Dan Fitri bilang di dalam ceritanya, sebenarnya pada saat itu Fitri ini sama sekali tidak tahu tentang bagaimana latar belakang kisah dari ibunya ketika ibunya ini pernah menjadi seorang penyanyi dangdut sebelum hamil Fitri. Barulah ketika kemudian Fitri ini usianya sekitar 12-13 tahun, pada saat itu ketika Fitri ini memiliki kesempatan untuk bermain ke rumah neneknya, kita sebut saja nama neneknya adalah Ibu Lastri. Pada saat itulah kemudian Bu Lastri ini menceritakan segala sesuatu yang pernah terjadi di dalam kehidupannya Wina sebelum Wina ini hamil Fitri, kepada Fitri yang pada saat itu memang merasa penasaran dan bertanya. Jadi apa yang kemudian diceritakan oleh Ibu Lastri kepada Fitri itu adalah masa-masa ketika Wina ini masih lajang, belum menikah dan belum memiliki anak. Dan hal pertama yang menjadi alasan kenapa Fitri pada saat itu merasa penasaran ingin bertanya tentang masa lalu dari ibunya adalah karena memang pada saat itu Fitri ini sama sekali tidak mengenal siapa sosok ayah kandungnya. Karena memang semenjak Fitri ini kecil, dia hanya dirawat oleh kakek dan neneknya, kemudian juga dengan ibunya. Jadi hal tersebutlah yang membuat Fitri ini pada akhirnya bertanya kepada neneknya, karena memang hubungan dia dan neneknya ini cukup dekat. Dan saat itulah kemudian Ibu Lastri ini bercerita kepada Fitri. Ia bercerita dengan bahasa yang sebenarnya sederhana, supaya mungkin Fitri ini bisa mengerti. Jadi pada saat itu Ibu Lastri ini mengatakan kepada Fitri bahwasanya Wina ini hamil di luar nikah. Karena memang pada saat itu kehidupan Wina sebagai seorang biduan, katakanlah ya, itu cukup bebas di luar sana. Mungkin karena memang jadwal manggungnya yang cukup padat, jadi Wina ini jarang pulang ke rumah. Dan karena hal tersebutlah, akhirnya memang pergaulan yang terjadi di dalam hidupnya Wina ini tidak bisa dikontrol secara langsung oleh kakek dan neneknya Fitri. Dan yang perlu diingat, ketika pada saat itu Wina ini dalam kondisi hamil, dia ini bisa dikatakan masih terikat kontrak lah gitu ya, di dalam sebuah grup musik dangdut yang pada saat itu memang diikuti oleh Wina. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum tahu, bahwasannya biasanya kalau penyanyi-penyanyi dangdut gitu, kayak biduan-biduan gitu, mereka ini bekerja di dalam satu naungan grup musik. Nah, nanti mereka ini akan mengikuti jadwal dari grup musik tersebut. Semisal grup musik tersebut dapat job pekerjaan untuk menghibur di salah satu hajatan misalkan. Dan nantinya biduan-biduan yang berada di dalam naungan dari grup musik tersebut, yaitulah mereka yang akan menyanyi di sana.
Jadi sampai di sini saya harap kalian sudah bisa membayangkan bagaimana situasi pekerjaan yang pada saat itu sedang dilakukan oleh Wina. Dan kehamilan Wina pada saat itu memang agak disesalkan oleh orang tuanya Wina. Yang pertama karena dia hamil di luar nikah. Tentu saja hal tersebut menjadi aib bagi keluarga mereka. Dan yang kedua adalah karena memang pada saat itu sebenarnya karirnya Wina sebagai seorang biduan dangdut itu lagi naik-naiknya. Namanya tuh kayak lagi populer gitu di kalangan orang banyak. Jadi ibaratnya dalam sebulan itu, jadwal kosongnya Wina itu paling hanya sekitar 5-6 hari aja. Selebihnya dia betul-betul full untuk mengikuti kegiatan dari grup musik yang diikutinya pada saat itu. Dan kalian bayangkan ketika Wina ini jarang pulang ke rumah, dia jarang bertukar kabar dengan orang tuanya gitu kan ya. Tiba-tiba saja di suatu hari, Wina ini pulang ke rumah orang tuanya. Karena memang pada saat itu posisinya Wina ini masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Dan ketika baru saja pulang, tiba-tiba saja Wina ini memberikan sebuah kabar yang mengejutkan bahwa dia sedang hamil. Waktu itu usia kehamilannya masih sekitar 3-4 bulan. Jadi memang belum kelihatan besar perutnya. Dan pada saat menceritakan kehamilannya, pada saat itu Wina memang sampai nangis-nangis di depan Ibu Lastri dan juga suaminya. Karena pada saat itu suaminya Ibu Lastri, which is adalah kakeknya Fitri, itu masih hidup ya posisinya. Dan waktu itu Wina ini masih bersikeras bahwasanya dia ingin menggugurkan saja janin yang ada di dalam kandungannya. Jadi dia nggak mau punya anak. Tapi pada saat itu orang tuanya Wina itu langsung menolak keinginan Wina untuk menggugurkan kandungannya. Karena meskipun pada saat itu sebenarnya orang tua Wina juga marah dengan hal yang dilakukan oleh anaknya di luar sana sampai kemudian dia hamil di luar nikah. Tapi sebenarnya pada saat itu orang tuanya Wina ini juga merasa nggak tega kalau misalkan mereka ini harus kehilangan calon cucu yang dikandung oleh Wina. Karena bagaimanapun kan itu juga darah dagingnya mereka. Jadilah pada saat itu terjadi kayak semacam kesepakatan antara orang tuanya Wina dan juga Wina, bahwasannya Wina harus tetap mempertahankan kandungannya sampai kemudian melahirkan, dan nanti setelah Wina ini melahirkan, Wina ini boleh melanjutkan karirnya lagi, sementara anaknya nanti itu akan dirawat, diurus oleh kedua orang tuanya Wina sendiri. Dan awalnya Wina ini sama sekali tidak mau memberitahu siapa laki-laki yang sudah menghamilinya. Padahal waktu itu orang tuanya sudah berusaha keras untuk membujuk supaya Wina ini mau ngasih tahu mereka. Tapi ketika kemudian kehamilan Wina ini sudah besar, dia sudah sampai di waktu-waktu hampir melahirkan, setelah terus-menerus dibujukan oleh Bu Lastri dan juga suaminya, pada akhirnya Wina ini mau mengatakan hal yang sebenarnya. Dan rupanya laki-laki yang pada saat itu diduga besar sudah menghamili Wina adalah salah satu teman satu anggotanya di dalam grup musik tempat di mana Wina ini bekerja, yang pada saat itu laki-laki tersebut itu bekerja sebagai seorang tukang gendang di sana. Kita sebut saja namanya adalah Irfan. Dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Wina kepada orang tuanya tersebut, akhirnya orang tuanya Wina ini memutuskan untuk menemui laki-laki tadi. Dan ketika bertemu dengan laki-laki tersebut, si Irfan tadi ya, orang tuanya ini menceritakan dong tentang kondisinya Wina. Dan mereka ini meminta secara baik-baik agar Irfan ini mau bertanggung jawab atas kehamilan Wina. Karena mereka ini ngerasa kasihan kalau misalkan nanti anaknya Wina lahir tapi nggak punya bapak. Meskipun kesannya memang agak telat ya, karena waktu itu Wina kan mau melahirkan. Cuman kan daripada enggak. Dan tentu saja pada saat itu awalnya Irfan menolak untuk menikahi Wina. Karena dia ngerasa, ya let's say, mohon maaf sebelumnya ya, mungkin pada saat itu pergaulan Wina memang cukup bebas. Irfan menganggap bahwa mungkin bukan hanya saya yang meniduri anak bapak sama ibu, tapi kenapa saya yang dimintai pertanggungjawaban gitu kan. Apalagi pada saat itu posisinya Irfan ini ternyata sudah memiliki hubungan asmara dengan salah satu biduan juga yang juga bekerja dalam satu grup musik yang sama dengan Irfan dan juga Wina. Ribet kan? Kita sebut saja nama pacar dari Irfan ini adalah Susan gitu. Jadi ibaratnya pada saat itu Wina dan Irfan ini memang selingkuh di belakangnya Susan. Dan awalnya mereka ini selingkuh kayak main-main doang. Jadi bukan karena ada rasa yang cinta yang gimana gitu, enggak. Cuma memang mereka ini kebablasan hingga akhirnya Wina ini hamil. Dan pada saat itu bukan hal yang mudah bagi orang tuanya Wina untuk bisa membujuk Irfan supaya mau menikahi Wina. Dan pada saat itu yang harus kalian ingat adalah usaha dari orang tuanya Wina untuk bisa membujuk Irfan itu mereka lakukan di belakangnya Wina. Jadi Wina sama sekali nggak tahu apa-apa. Dan yang jadi kurang ajarnya adalah ketika terus-menerus dibujuk oleh orang tuanya Wina, mungkin Irfan ini merasa sepertinya orang tua Wina ini betul-betul membutuhkan dirinya. Jadilah pada saat itu Irfan ini mengajukan sebuah syarat bahwa pada saat itu Irfan ini meminta sejumlah uang yang totalnya lumayan banyak untuk diberikan kepadanya kalau misalkan orang tuanya Wina ini kepengen Irfan bertanggung jawab atas kehamilannya Wina.
Dan karena mungkin pada saat itu bisa dibilang keluarganya Wina ini berasal dari keluarga ya yang cukup gitulah ya. Meskipun agak memberatkan, tapi setidaknya mereka ini bisa memenuhi syarat yang diberikan oleh Irfan, hingga pada akhirnya orang tuanya Wina ini setuju. Mereka memberikan sejumlah uang tersebut kepada Irfan tanpa sepengetahuannya Wina. Jadi yang Wina tahu pada saat itu adalah tiba-tiba saja, nggak ada angin, nggak ada hujan, Irfan datang ke rumah mereka, kemudian berniat untuk melamar Wina karena dia tahu Wina sudah hamil, dan dia pura-pura merasa bertanggung jawab atas kehamilan Wina tersebut. Dan karena orang tuanya Wina ini juga membujuk Wina agar mau dinikahi oleh Irfan, karena bagaimanapun kan Wina pada saat itu sudah punya nama lah ya. Kalau misalkan nanti orang-orang tahu Wina ini hamil tapi nggak punya suami gitu kan, nanti takut namanya ini akan hancur. Jadi ya sudahlah, pada saat itu Wina menyetujui pernikahan tersebut. Dan pernikahan yang terjadi di antara Wina dan Irfan itu sempat membuat geger masyarakat yang berada di kota itu. Karena bagaimanapun kan mereka ini berasal dari sebuah grup musik yang sudah lumayan terkenal, dan masing-masing secara personal mereka ini sudah punya nama di sana. Dan orang-orang pada saat itu taunya Irfan ini pacaran sama Susan. Bahkan mereka ini sering sekali menunjukkan kayak kemesraan gitu ya, setiap kali ada pertunjukan gitu. Tapi tiba-tiba saja masyarakat justru mendengar kabar bahwa pada saat itu Irfan ini menikahnya sama Wina, bukan sama Susan. Jadi mulailah terdengar tuh selentingan-selentingan miring tentang diri Wina, yang banyak bilang bahwasanya Wina ini merebut Irfan dari Susan. Banyak juga yang curiga bahwasanya sebenarnya Wina ini sudah hamil duluan gitu kan sama cowok lain, tapi memaksa Irfan ini untuk bertanggung jawab dengan dia. Pokoknya selentingan-selentingan yang pada akhirnya membuat nama dan juga karirnya Wina ini lama-kelamaan tenggelam. Dan karena hal tersebut juga, karena mungkin pada saat itu Susan juga menganggap bahwa Wina sudah merebut kekasihnya, pada akhirnya Susan ini memusuhi Wina. Meskipun pada saat itu mereka sempat berada dalam satu naungan grup musik yang sama, karena dia merasa benci dengan Wina, pada akhirnya Susan ini memutuskan untuk keluar dari grup musik tersebut, karena dia nggak mau lagi melihat Wina. Dan mirisnya memang pada saat itu semua fans yang pernah dimiliki oleh Wina gitu ya, mereka semua itu menganggap apa yang dilakukan oleh Wina pada saat itu ya salah. Dan mereka pada akhirnya justru berubah haluan mendukung Susan. Jadi pada saat itu justru nama Susan inilah yang kemudian melambung dan lebih terkenal daripada Wina. Dan seluruh kesimpulan dari cerita kehidupan masa lalunya Wina pada saat itu adalah benar. Anak yang dikandung oleh Wina pada saat itu adalah Fitri. Dan sayangnya memang pernikahan yang terjadi di antara Wina dan juga Irfan pada saat itu tidak berlangsung lama. Karena bagaimanapun kan pernikahan mereka memang tidak dilandaskan oleh cinta. Bukan karena keinginan mereka untuk bersama, tapi karena ingin menutupi aib yang pada saat itu memang sudah terlanjur tercipta. Dan pada saat itu neneknya Fitri ini sempat bercerita kepada Fitri, memang ketika Wina ini hamil 6 bulan, dia sudah vakum dari dunia menyanyinya. Jadi dia udah nggak manggung-manggung lagi, karena dia memang udah ngerasa malu, perutnya udah kelihatan besar. Dan menurut Fitri, yang dia dengar dari neneknya, memang ketika dulu Wina ini sedang hamil, Wina ini kelihatan banget dia tertekan dengan kehamilannya sendiri. Dan karena pada saat itu setelah menikah, Irfan dan juga Wina ini masih hidup menumpang di rumah orang tuanya Wina. Jadi pada saat itu memang kakek dan neneknya Fitri ini sempatlah ya menyaksikan secara langsung beberapa kali terjadi keributan-keributan besar di antara Wina dan juga Irfan. Jadi rumah tangga mereka pada saat itu memang bukanlah rumah tangga yang baik-baik saja. Jadi pada saat itu Irfan ini memang jarang sekali berada di rumah. Alasannya pada saat itu karena memang dia sedang sering mendapatkan jadwal untuk manggung. Jadi dia jarang memiliki waktu untuk pulang. Sementara itu di sisi lain pada saat itu Wina ini juga kayak nggak mau ambil pusing meskipun pada saat itu suaminya nggak pernah pulang ke rumah. Karena mungkin memang pada dasarnya dia sendiri nggak memiliki keinginan untuk bisa memiliki Irfan. Hingga kemudian setelah beberapa bulan melahirkan, Wina dan Irfan ini memutuskan untuk berpisah. Jadi mereka ini cerai. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa selama Fitri ini sudah dilahirkan, kemudian dia tumbuh dari kecil sampai kemudian remaja, Wina ini sama sekali belum pernah mengenal siapa ayah kandungnya. Dia sama sekali belum pernah merasa mendapatkan kasih sayang dari sosok seorang bapak. Jadi meskipun pada saat itu Fitri ini selalu mendengar selentingan-selentingan dari tetangga atau orang-orang gitu ya, bahwa sebenarnya dia dan bapaknya ini tinggal satu kota, tapi sebenarnya mereka ini nggak pernah ketemu. Karena memang waktu itu Fitri ini nggak pernah dijenguk, nggak pernah ditengokin oleh Irfan sama sekali. Tapi yang namanya remaja sudah pasti sesekali pernahlah muncul rasa penasaran di dalam hatinya Fitri. Karena dia terus-menerus melihat orang-orang tuh kayak menceritakan tentang sosok bapaknya, tapi Fitri sama sekali nggak pernah tahu siapa bapaknya. Akhirnya di suatu hari Fitri ini meminta tolong kepada Ibu Lastri yang merupakan neneknya untuk bisa mengantarkan Fitri ini ke tempat yang kira-kira dia bisa melihat secara langsung bagaimana sosok bapaknya.
Dan pada saat itu tujuan Fitri untuk bisa melihat secara langsung bagaimana rupa ayahnya sama sekali bukan karena dia ingin meminta belas kasihan atau bagaimana. Enggak. Karena di dalam ceritanya Fitri ini cuma bilang dia hanya ngerasa penasaran gimana sih muka bapaknya, gimana sih sosok bapaknya yang selama ini selalu dibilang mirip dengan Fitri. Jadi pada saat itu di suatu hari Fitri juga nggak tahu neneknya dapat informasi dari mana, tapi pada saat itu neneknya ini pada akhirnya mengajak Fitri untuk pergi ke sebuah wilayah di mana grup musik tempat bapaknya Fitri ini bekerja itu sedang tampil. Jadi memang pada saat itu Irfan itu masih bekerja sebagai seorang seniman di grup musik tersebut. Jadilah pada saat itu Bu Lastri ini membawa Fitri ke sana. Dan dari kejauhan kemudian Bu Lastri itu menunjukkan kepada Fitri, itu loh bapak kamu, itu namanya Irfan. Dan sampai di sana ketika kemudian Fitri sudah melihat bagaimana wajah bapaknya gitu kan ya dari kejauhan, ya sudah selesai. Fitri sama sekali nggak ngerasa penasaran, pengen ketemu atau pengen saliman, pengen gimana gitu sama bapaknya. Enggak sama sekali. Karena pada saat itu Fitri berpikir, kalau sejak kecil saja bapaknya sudah tidak peduli dengan dia, otomatis ketika kemudian Fitri dewasa, ya sudah pasti perasaan tersebut juga tidak akan berubah. Karena selama ini bapaknya sama sekali nggak memiliki usaha untuk bisa menjenguk atau melihat bagaimana keadaannya Fitri sama sekali. Dan kembali lagi ke kisahnya Wina pada saat itu ya, ketika Fitri ini sudah lahir, dia sudah menjadi seorang balita. Pada saat itu sebenarnya Wina ini sudah berusaha untuk kembali meniti karirnya sebagai seorang penyanyi dangdut yang manggung dari kampung ke kampung. Dan semuanya memang tidak mudah ya, karena bagaimanapun kan Wina ini harus menjalankan segala sesuatunya itu kembali dari titik awal. Apalagi pada saat itu orang-orang sudah terlanjur mencap Wina ini dengan hal-hal yang tidak baik. Wina sempat berkeluh kesah kepada ibunya waktu itu, mengeluhkan bahwasanya penyanyi-penyanyi baru ini sudah mulai bermunculan, penyanyi-penyanyi yang jauh lebih muda, yang lebih cantik. Meskipun mungkin suara mereka tidak terlalu bagus, tapi di masa saat itu, yang terpenting bagi seorang penyanyi adalah dia cantik. Ibaratnya kalau urusan suara itu bodo amat lah, mau jelek mau enggak. Kalau misalkan dia cantik, dia pasti banyak yang suka. Dan pada saat itu Wina ini merasa dia kalah saing di sana. Yang namanya orang baru melahirkan gitu, yang baru punya anak, otomatis kan bentuk badan juga berubah. Wina juga merasa dia tidak secantik dulu. Meskipun kalau dari segi suara, dia berani untuk bersaing. Dan Fitri bilang, ketika dia dari kecil, kemudian beranjak dewasa, usia belasan gitu kan, dia memang jarang bertemu dengan ibunya di rumah. Karena dia menyaksikan sendiri bagaimana ibunya ini setiap hari banting tulang kerja ke sana kemari untuk memenuhi panggilan nyanyi, demi bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang ada di rumah tersebut. Karena memang waktu itu kakeknya Fitri kan sudah meninggal dunia. Sementara Ibu Lastri ini nggak punya kerjaan. Kemudian Fitri ini juga posisinya masih sekolah, dia masih belum bisa bekerja apa-apa. Jadi memang mau tidak mau yang pada saat itu menjadi tulang punggung keluarga mereka adalah Wina. Dan semenjak saat itu, Fitri ini selalu memandang sosok Wina sebagai seseorang yang sangat spesial. Jadi kayak muncul rasa kagum gitu kepada ibunya. Karena waktu itu Fitri itu memandang sosok ibunya ini sebagai seseorang yang pekerja keras, yang mandiri, yang nggak pernah ngeluh, yang selalu bisa diandalkan oleh keluarga. Jadi meskipun waktu itu bisa dibilang Fitri ini kayak kekurangan kasih sayang dari ibunya juga, karena ibunya jarang pulang, tapi Fitri ini tetap sayang gitu sama ibunya. Dia tuh kayak tetap benar-benar cinta gitu sama ibunya sendiri. Jadi masa-masa dimana ketika Wina ini sedang tidak ada job, kemudian dia libur, dia pulang gitu ke rumah, itu adalah masa-masa yang paling ditunggu oleh Fitri. Karena ketika dia berdekatan dengan Wina, itu dia kayak ngerasa ada kebanggaan sendiri aja gitu di dalam dirinya. Apalagi pada saat itu ketika semakin beranjak remaja, Fitri ini menyaksikan bagaimana ibunya ini semakin sibuk dengan pekerjaannya. Dan nama ibunya ini kayak semakin populer gitu di khalayak ramai sebagai seorang penyanyi dangdut. Jadilah pada saat itu Fitri ini semakin bangga terhadap ibunya. Dan sepengetahuan Fitri bilang di dalam ceritanya bahwasannya semenjak awal ketika Wina ini memutuskan untuk kembali meniti karirnya sebagai seorang biduan, Wina ini sudah tidak lagi bergabung di dalam grup musik yang sama, tempat di mana dulunya Wina ini pernah bekerja di sana. Tempat di mana dia bertemu dengan Irfan dan juga Susan ya. Jadi waktu itu bisa dibilang Wina ini kayak freelancer lah, dia bisa kerja di grup musik manapun yang pada saat itu mau memanggil dia. Dan memang pada saat itu waktu berjalan dengan tidak terasa, tiba-tiba saja Fitri ini usianya sudah sekitar 16 tahunan. Dan ketika Fitri sudah sampai pada masa tersebut, itu kehidupan keluarganya itu udah jauh berubah. Jadi bisa dibilang pada saat itu keluarganya sudah berada dalam tahap yang serba kecukupan. Mereka sekeluarga sudah pindah dari rumah lama mereka yang dulunya kecil, sederhana gitu ya. Kemudian pindah ke sebuah rumah besar yang bisa dibilang cukup mewah pada saat itu.
Dan waktu itu mereka sekeluarga pindah ke rumah baru tersebut bersama dengan Ibu Lastri. Karena memang kan Ibu Lastri sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi kecuali Wina dan juga Fitri. Dan karena kesuksesannya pada saat itu sebagai seorang penyanyi dangdut, pada akhirnya Wina ini memiliki grup musik dia sendiri. Jadi dengan modal yang dia punya, dia membentuk sebuah grup musik dengan namanya dia. Dan grup musik tersebut berjalan dengan cukup sukses. Jadi Wina ini sama sekali udah nggak perlu ikut-ikut orang lagi setiap kali dia nyanyi. Bahkan ketika dia dipanggil misalkan ke grup musik yang lain, itu statusnya sudah sebagai bintang tamu, bukan sebagai freelancer lagi. Jadi karirnya Wina pada saat itu sudah bisa dibilang berada di atas puncak. Dan ada satu hal yang selalu membuat Fitri ini merasa sangat bangga kepada ibunya adalah ketika dia tahu sebenarnya Wina ini sering mendapatkan tawaran dari produser-produser musik gitu yang berasal dari ibu kota, yang pada saat itu menawarkan kesempatan kepada Wina supaya bisa go nasional gitu lah ya. Tapi pada saat itu Wina selalu menolak. Alasannya pada saat itu adalah karena dia nggak mau bekerja jauh dari keluarganya. Dia nggak mau jauh dari ibunya, dia juga nggak mau jauh dari anaknya. Dan alasan Wina tersebut betul-betul membuat Fitri ini kayak ngerasa tersentuh. Dan sejak saat itulah kemudian Fitri ini menganggap bahwa apa yang dikerjakan oleh ibunya waktu itu adalah sesuatu hal yang hebat. Jadi mulailah timbul keinginan di hatinya Fitri untuk bisa menjadi seperti ibunya. Jadi pada saat itu Fitri yang sama sekali dulunya nggak pernah kepikiran dia kepengen jadi penyanyi dangdut seperti ibunya, tiba-tiba saja ketika dia memasuki usia 16-17 tahun, itu keinginan dia, cita-cita dia langsung berubah. Dia ingin menjadi seperti Wina. Dia ingin meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Wina. Karena pada saat itu segala sesuatu yang Fitri lihat dari Wina itu adalah sesuatu yang patut untuk dia contoh. Dan mungkin karena memang pada saat itu Fitri merupakan anak dari seorang penyanyi hebat, kan pada akhirnya Fitri ini menuruni bakat sang ibu. Fitri ini pinter nyanyi gitu. Ketika dia mulai seneng nyanyi-nyanyi, karaoke-karaoke, orang-orang yang mendengar suaranya pada saat itu langsung memberikan komentar bahwasanya Fitri ini memang memiliki suara yang bagus. Meskipun pada saat itu mungkin belum sebagus ibunya, cuma bisa dibilang Fitri ini memiliki bakat gitu. Ibaratnya kalau dioles sedikit juga suaranya bisa sebagus ibunya. Dan akhirnya pujian-pujian dari orang-orang yang selama ini mungkin mengenal Fitri dan juga mengenal Wina, sampailah ke telinganya Wina. Karena kan selama ini Wina dan Fitri ini memang jarang ketemu, mereka jarang ngobrol. Fitri juga belum memiliki kesempatan untuk menyampaikan keinginannya itu kepada ibunya, bahwa dia kepengen jadi penyanyi dangdut juga seperti Wina. Jadilah pada saat itu Wina ini mendengar kabar tersebut dari orang-orang yang mengenal dia. Pada saat itu orang-orang ini bilang kepada Wina, Win, anak kamu tuh suaranya bagus deh. Kalau misalkan dilatih, diajarin, itu bisa lo nerusin kamu nantinya. Jadilah pada saat itu di suatu hari ketika jadwalnya Wina ini mungkin kosong, ketika mereka ini lagi ngumpul di rumah, pada saat itulah Wina ini ngajak Fitri ini untuk ngobrol. Dan di dalam pembicaraan tersebut pada akhirnya Wina ini bertanya kepada Fitri, benar Neng pengen jadi penyanyi seperti ibu? Dan pada saat itu akhirnya sambil malu-malu Fitri ini mengangguk. Dia menjawab iya kepada ibunya. Dan singkat cerita ketika kemudian Wina ini sudah mengetahui keinginan anaknya, dan kebetulan juga pada saat itu Wina ini memiliki privilege yang bisa dia bagikan kepada Fitri, kan karena pada saat itu Wina ini memiliki sebuah grup musik yang besar. Sebagai owner tentu saja dia berhak untuk mengatur siapa-siapa saja penyanyi yang bisa muncul di dalam grup musik tersebut. Dan karena hal tersebutlah pada akhirnya Wina ini beberapa kali memberikan kesempatan kepada Fitri untuk ikut nyanyi setiap kali grup musiknya ini lagi tampil. Jadi ibaratnya pada saat itu Wina ini kayak pengen ngelatih mentalnya Fitri untuk bisa bernyanyi di depan orang banyak. Dan kesempatan tersebut tidak disia-siakan oleh Fitri. Meskipun pada saat itu Fitri merasa bahwa apa yang dia lakukan itu belum terlalu sempurna, tapi setidaknya dia nggak terlalu malu-maluin lah gitu ketika dia tampil. Dan sejak saat itulah kemudian tersebar kabar bahwasannya Wina ini sudah mempersiapkan anaknya sebagai penerusnya nanti. Tapi terlepas dari semua dukungan yang diberikan oleh Wina kepada Fitri, Fitri sendiri mengaku bahwasanya semua hal yang pada saat itu dia jalani, sebenarnya di satu sisi yang lain, itu menjadi beban tersendiri bagi dia. Karena seperti yang kita dengar dari ceritanya ya, bahwa Wina ini kan sudah menjadi salah seorang penyanyi dangdut sukses di kota tersebut. Otomatis ketika Fitri ini digadang-gadang menjadi penerusnya Wina, mau nggak mau Fitri ini harus memiliki kualitas yang bisa dibilang sama gitu dengan ibunya. Itulah kemudian yang membuat Fitri ini kayak ngerasa dia harus dituntut berlatih lebih lagi, setidaknya untuk mengejar apa yang bisa dilakukan oleh ibunya.
Tapi tidak hanya dalam hal kemampuan bernyanyi saja. Waktu itu salah satu hal yang membuat Fitri ini kayak ngerasa agak segan untuk dekat-dekat dengan ibunya sendiri ketika mereka sedang manggung adalah kenyataan bahwa pada saat itu secara fisik, Wina yang usianya sudah tidak muda lagi, itu terlihat seperti kakaknya Fitri. Kalian bayangkan. Jadi pada saat itu memang banyak yang bilang kalau Wina ini sangat awet muda. Bahkan Fitri sendiri setuju dengan pendapat tersebut. Ketika berdiri berdampingan dengan ibunya, Fitri ini justru kadang merasa kok saya kelihatan lebih tua gitu ketimbang ibunya sendiri. Dan pada saat itu bukan hanya karena sekedar make up doang sih sebenarnya kata Fitri. Tapi ketika ibunya bare face aja, dia lagi nggak pakai apa-apa gitu ketika mereka sedang di rumah. Fitri juga merasakan hal yang sama. Nggak tahu kenapa dia ngerasa kayak kok ibunya ini justru jauh lebih muda dari penampilannya dia. Dan terkadang hal tersebut sebenarnya menjadi beban pikiran juga bagi Fitri. Karena terkadang adalah ya satu dua orang mungkin bercanda tujuannya. Tapi kayak kalimat mereka ini kayak langsung nusuk gitu di dalam hatinya Fitri. Karena pada saat itu mereka tuh bilangnya gini, kok anaknya jauh lebih tua ya ketimbang ibunya? Dan Fitri nggak bisa berbuat apa-apa tentang hal tersebut. Dia mau apa, dia bisa apa. Karena yang namanya penampilan kan memang udah datang dari sananya. Dan sampai di sini saya ingin kalian tahu bahwa di dalam ceritanya Fitri ini mengatakan, semenjak dia kecil, dia ini jarang sekali diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamar milik Wina. Jadi semenjak mereka ini tinggal di rumah lama, sampai kemudian mereka ini pindah ke rumah baru, Wina ini selalu berpesan kepada Fitri, supaya Fitri ini jangan pernah masuk ke dalam kamarnya tanpa izin lebih dahulu kepada Wina. Dan karena pada saat itu mungkin Fitri ini saking segannya ya kepada ibunya sendiri, jadi Fitri ini nggak sampai bertanya, kenapa gitu kok saya nggak boleh masuk ke dalam kamar ibu. Cuma waktu itu Fitri berpikirnya mungkin karena di dalam kamar ibunya itu kan banyak kayak perintilan-perintilan yang biasa dipakai oleh ibunya ketika manggung. Kayak kostum-kostum, aksesoris-aksesoris, sepatu, make up, segala macam. Mungkin ibunya ini takut nanti perintilan-perintilan tersebut itu kayak nyelip di sana, di sini. Kalau misalkan ada orang yang masuk ke dalam kamarnya tanpa izin terlebih dahulu. Jadi pada saat itu ya sudahlah Fitri berusaha untuk mengerti. Dan Fitri mengaku sampai di titik itu ya, ketika usianya sudah 17-18 tahun, dia mulai sering diajak oleh ibunya untuk ikut manggung bersama grup musik milik ibunya sendiri. Dan pada saat itu Fitri ini dibayar profesional loh oleh ibunya. Bahkan tahap ketika Fitri ini mendapatkan bayaran sebagai seorang penyanyi pemula, itu betul-betul dia dapatkan. Jadi dia nggak dibeda-bedain. Meskipun pada saat itu dia adalah putri dari pemilik grup musik tadi, tapi bayaran yang didapatkan oleh Fitri pada saat itu adalah bayaran terkecil yang ada di grup musik itu. Karena pertimbangan pada saat itu memang Fitri ini kan belum memiliki jam terbang seperti biduan-biduan yang lainnya. Tapi Fitri justru merasa senang dengan hal tersebut, karena setidaknya dia bisa menunjukkan kepada orang-orang yang ada di dalam grup musik milik ibunya, bahwa Fitri ini sama sekali tidak dispesialkan. Fitri ingat sekali bahwa waktu itu Wina ini pernah ngomong ya dari hati ke hati dengan Fitri, bahwasanya bayaran yang didapatkan oleh Fitri pada saat itu adalah bayaran yang memang cocok untuk dia. Bahwa semakin tinggi jam terbang dari seorang penyanyi, maka akan berpengaruh juga dengan bayaran yang mereka dapatkan. Dan semuanya butuh proses. Kalau misalkan nanti Fitri pengen mendapatkan bayaran yang lebih tinggi, ya Fitri harus belajar dan dia harus memiliki jam terbang yang jauh lebih tinggi lagi nantinya. Dan Fitri bilang ketika dia mendapatkan banyak sekali wejangan dari ibunya sebagai seorang penyanyi senior yang berhasil pada saat itu, Fitri ini ngerasa sangat bersyukur karena dia dimentori langsung oleh orang yang hebat sekaligus ibunya sendiri. Tapi sayangnya sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun berjalan pada saat itu, secara mendadak tiba-tiba saja Wina ini jatuh sakit. Dan sakitnya ini langsung parah. Jadi dalam 1 malam itu sakitnya langsung parah. Padahal kemarin-kemarin itu Wina masih baik-baik saja. Pada saat itu kondisi Wina sama sekali sudah tidak bisa lagi bangun dari ranjang. Dalam 1 hari tersebut, Wina terus-menerus muntah-muntah sambil nangis meraung-raung karena dia ngerasa perutnya kesakitan. Dan pada saat Wina sakit tersebut, yang diizinkan masuk ke dalam kamarnya Wina untuk merawat Wina itu hanyalah Bu Lastri. Jadi pada saat itu Fitri ini tidak diizinkan masuk terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kondisi ibunya. Karena waktu itu Bu Lastri ini beralasan mungkin saja Wina ini membutuhkan ruang tersendiri gitulah ya, untuk bisa melegakan perasaannya. Jadi pada saat itu yang bisa dilakukan oleh Fitri hanyalah sekedar mendengarkan suara tangisan ibunya yang lagi kesakitan dari luar kamarnya Wina. Jadi kayak pada saat itu Fitri ini cuma bisa berdiri di depan pintu kamarnya Wina doang. Dia nggak diperbolehkan masuk. Dan karena sudah hampir sehari semalam pada saat itu Fitri ini kayak mengkhawatirkan kondisi ibunya yang terus-menerus nangis, kemudian terdengar kayak muntah-muntah.
Akhirnya pada saat itu sambil nangis, Fitri ini ngetoklah pintu kamarnya Wina, yang dimana pada saat itu neneknya ini masih berada di dalam kamar tersebut. Waktu itu Fitri ini memohon kepada neneknya supaya dia diizinkan masuk ke dalam kamar, karena dia ngerasa cemas dengan ibunya. Dia pengen ngelihat gimana kondisi ibunya. Dan mungkin karena pada saat itu juga neneknya Fitri ini ngerasa nggak tega kan, karena ngedengar cucu kesayangannya juga sampai nangis-nangis, mohon-mohon. Pada akhirnya Fitri ini diizinkanlah untuk masuk ke dalam kamar ibunya. Tapi ketika kemudian Fitri ini masuk ke dalam kamar, pada saat itu posisinya Bu Lastri ini kayak lagi megang plastik kresek, di mana di dalamnya itu kayak bekas muntahannya Wina. Waktu itu Bu Lastri ini berpesanlah kepada Fitri, Fitri kalau mau lihat keadaan ibu nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Setelah Fitri ngerasa sudah puas, Fitri tolong balik lagi ke kamarnya Fitri, jangan diem di dalam kamar ini ya. Dan pada saat itu Fitri langsung ngangguk, dia langsung mengiyakan. Dan akhirnya pada saat itu Bu Lastri ini keluarlah dari dalam kamarnya Wina sambil membawa bekas muntahan tadi. Dan rupanya mungkin setelah membuang bekas muntahan tersebut, setelah bebersih, akhirnya Bu Lastri ini kembali ke kamarnya sendiri. Karena memang pada saat itu kan posisinya sudah malam. Bu Lastri mungkin percaya kalau misalkan waktu itu Fitri ini menuruti kata-katanya, bahwa setelah dia puas melihat keadaan ibunya, Fitri ini akan keluar dari kamar tersebut dan kembali ke kamarnya sendiri. Dan kata Fitri, ketika dia masuk ke dalam kamarnya Wina, hal pertama yang dia lakukan pada saat itu adalah duduk di pinggir ranjang tempat di mana ibunya sedang berbaring. Jadi pada saat itu posisinya memang Wina ini kayak lagi tertidur. Dan waktu itu dengan penuh rasa kasih sayang ya, Fitri juga ngerasa sedih karena dia nggak tegang lihat kondisi ibunya yang tiba-tiba kayak pucat dalam sehari. Waktu itu Fitri ini langsung memegang tangan ibunya. Jadi kayak dirangkul sama dia, dipeluk gitu tangan ibunya. Dan awalnya Fitri ini juga pengen menuruti kata-kata neneknya supaya dia nggak lama-lama di dalam kamar tersebut. Tapi nggak tahu kenapa ketika Fitri ini bersentuhan dengan ibunya gitu kan ya. Ibunya dalam posisi yang tidak sadarkan diri. Akhirnya pada saat itu Fitri itu kayak di dalam hatinya nih, kayak ngerasa nggak tega kalau misalkan dia harus meninggalkan ibunya sendirian. Jadi pada saat itu Fitri ini mungkin berpikir, ya udahlah nggak apa-apa sesekali saya nemenin ibu di dalam kamar. Jadilah pada saat itu akhirnya Fitri ini memutuskan untuk merebahkan badannya di sisi sebelah badannya Wina. Jadi dia tuh kayak tidur meringkuk sambil meluk lengan ibunya. Dan Fitri sendiri sama sekali nggak tahu pada saat itu dia ketiduran berapa lama. Yang jelas pada saat ketiduran itu Fitri ingat sekali dia sempat melihat ke arah jam. Waktu itu sudah menunjukkan sekitar jam 10 malam. Karena memang di sudut kamar ibunya waktu itu ada sebuah jam tinggi, kayak jam jadul gitu ya, yang ada liontin bandulnya gitu, yang setiap jamnya itu pasti selalu bunyi. Dan setelah beberapa jam dilalui Fitri sambil ketiduran di dalam kamar ibunya, pada saat itu tiba-tiba saja Fitri ini seperti mendengar ada suara benda yang pecah. Dan suaranya itu cukup kuat ya, sampai Fitri ini kebangun dari tidurnya. Tapi yang Fitri yakini pada saat itu adalah suara pecah yang dia dengar itu tidak senyaring ketika suara cermin pecah. Jadi suara pecahnya itu lebih kayak suara bohlam lampu yang pecah, kayak agak mendem gitu suaranya. Dan ketika terbangun dari tidurnya karena suara tersebut, Fitri ini otomatis ngeliat dong ke kanan, ke kiri, ke sekitar kamar ibunya. Tapi pada saat itu dia melihat semua bohlam lampu yang ada di dalam kamar tersebut kayak baik-baik aja. Dan waktu itu Fitri juga sempat melihat ke arah ibunya, dan pada saat itu Wina ini posisinya masih tertidur dengan lelap. Jadi bisa dibilang mungkin pada saat itu Wina tidak mendengar apa yang didengar oleh Fitri sebelumnya. Dan karena merasa penasaran, pada akhirnya waktu itu Fitri ini memutuskan untuk mendatangi sebuah ruangan yang memang letaknya bersebelahan dengan ruangan tempat tidurnya Wina. Jadi sebagai informasi saja untuk kalian membayangkan ya, bahwasanya di dalam kamarnya Wina itu terdiri dari 2 ruangan. Nah, ruangan yang lebih besar yang berhubungan langsung dengan pintu keluar masuk dari kamar tersebut ya, itu memang dikhususkan untuk tempat tidurnya Wina. Jadi di sana ada ranjang, ada karpet, ada sofa, dan lain sebagainya. Sementara di ruangan kedua yang posisinya agak lebih belakang, itu tempat di mana Wina ini menaruh segala macam keperluan manggungnya. Jadi di dalam ruangan tersebut ada beberapa etalase panjang, tempat dia menaruh kostum-kostum untuk dia manggung. Kemudian dia menyimpan beberapa sepatu-sepatu boots, sepatu-sepatu high heels-nya juga di sana. Kemudian juga ada beberapa lemari-lemari kaca tempat dia menyimpan berbagai aksesoris yang biasa dia pakai ketika bernyanyi. Dan di sana juga ada sebuah meja rias yang ukurannya cukup besar, lengkap dengan sebuah cermin tua yang memang berdiri persis di depan meja rias tersebut.
Dan awalnya Fitri sama sekali tidak mengetahui bagaimana isi dari ruangan kedua milik Wina. Karena dia sama sekali tidak pernah masuk ke sana. Jangankan masuk ke ruangan tersebut, masuk ke dalam kamar ibunya saja. Wina ini kan selalu melarang. Kalau misalkan nggak ada hal-hal yang penting-penting banget. Jadilah ketika kemudian Fitri ini berjalan untuk melihat ke dalam ruangan kedua tadi, sebenarnya Fitri ini juga ngerasa deg-degan. Karena dia nggak tahu apa yang akan dia lihat di situ. Pada saat itu Fitri berpikirnya mungkin saja salah satu bohlam yang ada di dalam ruangan kedua itu tiba-tiba pecah. Dia nggak kepikiran yang macem-macem. Dan hal pertama yang dilakukan oleh Fitri ketika dia berjalan menuju ke ruangan dua tadi untuk memastikan keadaan adalah dengan menyalakan lampu utama yang berada di dalam kamar tersebut. Jadi kayak lampu gantungnya gitulah ya. Tapi ketika kemudian lampu tersebut menyala, rupanya cahaya yang diberikan oleh lampu tadi itu tidak sampai masuk menerangi ke ruangan yang kedua. Jadi meskipun lampu utama dari kamar tersebut menyala, karena tertutup oleh sekat dinding, ketika kemudian Fitri ini berjalan menuju ke ruangan kedua, suasana yang ada di dalam ruangan kedua itu tetap saja temaram. Jadi nggak seterang dengan ruangan yang pertama. Jadi kalian bayangkan pada saat itu situasinya ada sebuah pintu geser gitu, tapi pada saat itu posisinya pintu geser tersebut memang sudah terbuka ya. Nah pada saat itu Fitri ini kayak ngelongok dari pintu tadi, dia ngelihat bagian dalam isi dari ruangan kedua. Sekilas meskipun temaram, waktu itu memang Fitri bisa melihat bahwasannya di sana ada beberapa etalase yang berdiri rapi. Kemudian di dalam etalase tersebut tergantung beberapa gaun-gaun, dress-dress, kostum-kostum milik ibunya. Kemudian di bagian tengahnya tuh kayak seperti ada meja-meja ya seukuran pinggangnya dia yang terbuat dari kaca, tempat di mana Wina ini meletakkan jam tangannya, aksesoris koleksinya segala macem. Dan berjalan lurus ke depan itu ada sebuah meja rias tadi yang saya bilang yang ada cermin tua berdiri di depannya. Dan pada saat itu, fokus utama dari Fitri untuk memperhatikan bagian dalam dari ruangan kedua tersebut adalah masih untuk mencari sumber suara pecah yang dia dengar sebelumnya. Jadi dia tuh kayak ngeliat bagian atas gitu, dia memperhatikan satu persatu lampu dari ruangan tersebut. Tapi pada saat itu dia tidak menemukan sama sekali ada lampu yang pecah. Jadi lampunya tuh kayak masih utuh di atas langit-langit kamar. Begitupun ketika dia melihat ke arah lantai, itu sama sekali nggak ada pecahan-pecahan kaca atau apalah gitu. Jadilah pada saat itu Fitri ini berpikir, mungkin saya salah dengar kali ya. Jadi Fitri ini sempatlah membalikkan badannya dengan tujuan dia pengen kembali untuk ke tempat tidur ibunya. Dia pengen melanjutkan tidur bersama Wina. Tapi ketika kemudian Fitri ini membalikkan badannya, jadi posisinya tuh kayak membelakangi pintu geser yang sebelumnya tempat dia melongok ke dalam. Dia sama sekali belum mengambil langkah menjauh dari ruangan tersebut. Tiba-tiba saja Fitri ini seperti merasakan bagian tengkuk dan punggungnya yang ada di belakang. Itu kayak dinginnya bukan main. Jadi kayak ada sesuatu yang ditiupkan dari atas tengkuk sampai ke punggungnya. Dan itu dinginnya betul-betul dingin ya, bukan kayak angin. Jadi rasanya tuh kayak lebih terkena uap es. Dan secara refleks pada saat itu akhirnya Fitri ini memutuskan untuk kembali mengarahkan pandangannya ke arah dalam dari ruangan kedua tadi. Jadi dia kayak madep ke belakang lagi. Dan pada saat itulah dengan sadar Fitri bilang, dia melihat ada sosok seorang perempuan mengenakan kebaya berwarna kuning gading, itu duduk di kursi persis berhadapan dengan meja rias dan juga cermin milik ibunya yang ada di dalam ruangan tersebut. Padahal tadinya ketika Fitri melihat ke arah dalam ruangan tersebut nggak ada siapa-siapa. Dan dari apa yang Fitri lihat pada saat itu, perempuan itu tubuhnya kayak ramping banget. Kemudian rambutnya berwarna hitam sepanjang pinggang. Lalu kemudian seperti ada aksesoris-aksesoris yang terbuat dari melati gitu ya, terjuntai gitu di bagian sisi kanan kiri rambutnya. Tapi dari apa yang saat itu Fitri lihat ketika awal-awal, sosok perempuan tersebut seperti sedang menundukkan wajahnya. Jadi dia kayak lagi nunduk gitu sambil mainin rambutnya. Dan semua hal tersebut bisa terlihat jelas oleh Fitri karena pada saat itu memang perempuan tadi itu kan duduk persis di depan cermin. Jadi Fitri bisa ngelihat secara langsung dari cermin yang ada di depannya juga. Meskipun memang pada saat itu posisi duduk dari sosok perempuan berkebaya yang dia lihat itu membelakangi Fitri. Dan pada saat itu Fitri bilang kakinya udah gemeteran. Karena entah bagaimana dia menyadari bahwa apa yang dia lihat pada saat itu bukanlah manusia. Karena kalau dia manusia, masuknya dari mana? Sejak awal Fitri berada di ruangan tersebut, dia nggak ngelihat siapa-siapa. Dan Fitri sama sekali belum pergi loh dari ruangan tersebut. Jadi dia tahu persis bahwasannya nggak ada orang yang tiba-tiba saja masuk ke dalam ruangan tersebut dan tahu-tahu udah duduk di sana. Jadi pada saat itu kaki Fitri ini udah gemeteran. Dia pengen lari dari tempat tersebut. Tapi nggak tahu kenapa kakinya tuh kayak berat banget diangkat. Dan ketika dalam proses ketakutan tersebut, tiba-tiba saja Fitri ini mendengar sosok perempuan tadi itu menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Jawa.
Dan anehnya ketika kemudian Fitri mendengar sosok tersebut bernyanyi, dia mendengar suaranya, tiba-tiba saja ketakutan Fitri itu kayak kebagi dua. Jadi seperti ada keinginan di dalam hatinya Fitri untuk terus mendengarkan suara perempuan tersebut bernyanyi, tapi secara sadar juga Fitri ini pengen lari dari sana karena dia ngerasa takut. Dan yang perlu kalian ingat pada saat itu, ketika Fitri ini sedang berusaha untuk mengangkat kakinya karena dia pengen kabur, pada saat itu kan posisi pandangan dan juga kepalanya Fitri itu menunduk ke bawah karena dia lagi ngeliatin kakinya, kenapa kakinya nggak bisa digerakin. Nah, ketika kemudian Fitri mendengar suara perempuan tadi bernyanyi, pelan-pelan Fitri ini kayak ngangkat lagi wajahnya. Pada saat itu entah bagaimana ceritanya, Fitri ini memberanikan diri untuk menatap lurus secara langsung ke arah cermin tadi karena Fitri merasa penasaran bagaimana rupa sosok perempuan yang dia lihat yang pada saat itu sedang bernyanyi di depannya. Dan ketika kemudian pandangannya Fitri tertuju ke arah cermin tersebut, seolah sosok tersebut mengetahui kalau waktu itu Fitri ingin sekali melihat bagaimana wajahnya, akhirnya waktu itu dengan pelan-pelan tapi pasti sosok tersebut ikut mengangkat pandangannya yang semula menunduk ke bawah. Dan di dalam ceritanya Fitri bilang pada saat itu jantungnya hampir copot ketika dia melihat secara langsung bagaimana wajah dari sosok perempuan tersebut. Jadi wajahnya itu kayak wajah manusia sebetulnya, tapi wajahnya itu kayak pucat banget. Kalau kalian pernah ngeliat kulit ayam tiren, nah pucatnya itu seperti itu. Jadi udah mah pucat, agak kebiru-biruan. Dan apa yang dilihat oleh Fitri pada saat itu adalah kedua mata dari sosok tersebut itu kayak semuanya berwarna putih. Kemudian di bagian kanan dan kiri dari bibir sosok perempuan tersebut kayak mengalir sesuatu yang warnanya mirip seperti darah. Dan beberapa helaian rambut hitam milik sosok perempuan tadi itu kan ada yang berantakan gitu ya, yang nutupin ke mukanya. Dan hal tersebut menambah aura seram yang dilihat oleh Fitri pada sosok tersebut. Sempat bertemu beberapa detik pandangan mereka waktu itu, akhirnya Fitri ini memutuskan untuk kabur dari ruangan tersebut. Dan yang membuat suasana menjadi lebih seram adalah ketika kemudian Fitri ini seperti kembali bisa menemukan tenaganya untuk kabur dari tempat tersebut, tiba-tiba saja sosok perempuan tadi yang semula bernyanyi dengan suara yang amat merdu, tiba-tiba saja suara nyanyian tersebut berubah menjadi suara lengkingan tawa yang nyaring, yang sanggup membuat Fitri pada saat itu kayak pengen pingsan. Jadi kalau kata Fitri pada saat itu suaranya persis seperti suara Miss Kay yang sering muncul di film-film gitu. Dan suara tawa tersebut itu kayak seolah-olah sedang mengejar Fitri di belakang. Jadi waktu itu memang Fitri itu lari cepet-cepet. Hingga ketika kemudian Fitri ini sudah berlari sampai di depan pintu kamar ibunya, kalian harus ingat bahwasanya posisi terakhir Wina ketika Fitri meninggalkan dia adalah sedang tertidur pulas. Tapi ketika kemudian Fitri ini sudah berlari, sudah hampir sampai membuka pintu kamar tersebut, tiba-tiba saja Fitri ini menengok ke arah kasur ibunya, dan waktu itu Fitri melihat ibunya itu sedang duduk di pinggir ranjang dengan wajah tertunduk dengan rambut yang acak-acakan. Jadilah pada saat itu Fitri semakin ketakutan, dia udah gak mau lagi melihat ke arah ibunya, dia buru-buru keluar dari dalam kamar tersebut. Dan waktu itu Fitri tidak langsung kembali ke dalam kamarnya karena dia ngerasa takut sendirian. Jadilah waktu itu Fitri menuju ke dalam kamar neneknya. Dia mengetuk tuh pintu kamar neneknya berkali-kali sambil nangis karena dia benar-benar ketakutan. Hingga akhirnya kemudian neneknya membukakan pintu, Fitri dibiarkan masuk ke dalam kamar neneknya. Pada saat itulah kemudian Fitri ini menceritakan segala sesuatu yang dia lihat di dalam kamarnya Wina. Dan Fitri bilang ketika dia menceritakan segala sesuatunya kepada sang nenek, waktu itu neneknya sebenarnya nggak bilang apa-apa. Dia cuma sempat memarahi Fitri aja karena pada saat itu Fitri ini dianggap tidak nurut dengan apa yang sudah dibilang oleh neneknya. Karena kan sebelumnya neneknya udah bilang kepada Fitri, jangan lama-lama di kamar ibu. Kalau sudah selesai melihat kondisi ibu, keluar dari kamar, kembali ke dalam kamarnya kamu. Dan pada saat itu kan sebenarnya Fitri juga sudah mengiyakan, tapi ternyata Fitri tidak menepati janjinya. Dan karena masih merasa ketakutan dengan apa yang dia lihat tadi, pada akhirnya Fitri ini meminta izin kepada neneknya untuk diperbolehkan tidur bersama neneknya di dalam kamar tersebut. Dan tentu saja pada saat itu Bu Lastri mengizinkan. Tapi sebelum pada akhirnya mereka ini tidur bareng, waktu itu neneknya Fitri ini sempat izin kepada Fitri untuk pergi ke dalam kamarnya Wina sebentar. Karena pada saat itu Bu Lastri ini ingin memastikan bahwa Wina ini dalam kondisi baik-baik saja. Dan Bu Lastri ini sempat berpesan kepada Fitri, kalau misalkan nenek keluar, kamu jangan keluar dari dalam kamar ini lagi. Kamu tetap di dalam kamar ini, sampai nanti nenek kembali. Dan pada saat itu akhirnya Fitri menurut.
Dia sama sekali nggak keluar dari dalam kamar neneknya selama neneknya ini pergi untuk melihat kondisi ibunya. Dan kata Fitri, ketika Bu Lastri ini keluar dari dalam kamarnya untuk melihat bagaimana kondisi Wina, sebenarnya semuanya tidak berlangsung lama. Paling hanya sekitar 10-15 menitan lah. Hingga kemudian neneknya itu kembali ke dalam kamarnya untuk menemui Fitri juga, dan mereka tidur bersama. Tapi meskipun pada saat itu mereka tidur bersama, Fitri bilang dia nggak bisa tidur sampai pagi karena dia masih ngerasa trauma dengan apa yang dia lihat di dalam kamar ibunya. Dan siapa sangka di keesokan harinya, pada saat itu neneknya Fitri ini membangunkan Fitri. Dan ketika kemudian Fitri ini bangun, neneknya ini bilang bahwa kondisi ibunya ini semakin parah. Dan mau nggak mau pada saat itu memang tidak ada pilihan lain bagi mereka selain membawa Wina ini ke rumah sakit. Jadi pada saat itu memang Fitri ini sama sekali tidak tahu apa yang sudah terjadi kepada ibunya sebelum Fitri ini dibangunkan oleh sang nenek ya. Kemudian neneknya ini memanggil sebuah ambulans, dan Wina ini akhirnya dilarikanlah ke rumah sakit. Dan Fitri berkisah ketika ibunya ini dirawat di rumah sakit, memang sama sekali tidak ada orang lain yang datang untuk menjenguk ibunya. Jadi yang menjaga ibunya pada saat itu hanyalah neneknya dan Fitri sendiri. Dan di dalam waktu 3 hari Wina ini dirawat di rumah sakit, Fitri juga menyaksikan sendiri bagaimana ibunya itu sempat mengigau. Jadi terkadang Wina ini seperti tertawa-tawa sendiri, kemudian menangis, kemudian seperti melakukan dialog dengan seseorang yang tidak terlihat dengan menggunakan bahasa yang waktu itu tidak dimengerti oleh Fitri. Dan di hari keempat, ketika waktu itu Fitri dan juga neneknya masih menjaga Wina di rumah sakit yang sama, waktu itu posisinya sudah menjelang malam ya, karena mungkin ngerasa capek, ngantuk juga, akhirnya Fitri ini ketiduran. Dan pada saat itu posisinya Fitri ini ketidurannya itu kayak di sebuah sofa yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dengan ranjang rawat tempat di mana Wina ini dibaringkan. Dan Fitri pada saat itu ingat sekali bahwasanya kondisi terakhir dari ibunya itu memang masih terbaring, dia masih belum sadarkan diri. Tapi ketika kemudian Fitri ini ketiduran di sofa tersebut kan, nggak tahu hal apa yang kemudian membuat Fitri ini kayak terbangun dari tidurnya, dia tiba-tiba aja kayak ngucek-ngucek matanya gitu, dan ketika dia membuka matanya pada saat itu Fitri merasa terkejut ketika melihat sosok ibunya itu sedang duduk gitu, kayak lagi duduk di atas ranjang rawatnya dalam kondisi yang kelihatan segar. Jadi sama sekali nggak kelihatan pucet, kayak bukan orang yang sakit. Dan ketika Fitri ini melihat kondisi ibunya yang sedang duduk tersebut, tiba-tiba saja ibunya itu menoleh ke arah dia, kemudian tersenyum kepada Fitri. Dan nggak tahu kenapa pada saat itu Fitri itu kayak ngerasa seneng banget karena ngelihat ibunya ini sudah sadar. Bahkan tersenyum ke arah dia. Dan saking senangnya pada saat itu, Fitri ini sampai lompat dari sofanya dia tadi untuk memeluk ibunya. Dan pada saat itu kata Fitri, dia ini berpelukan dengan ibunya. Ibunya betul-betul meluk dia, kemudian ngusap-ngusap kepalanya. Ya gimana selayaknya seorang ibu lah ketika ketemu dengan anaknya. Dan pada saat itu kata Fitri sambil terus mengobrol dengan akrab ya. Pada akhirnya waktu itu posisi duduknya Fitri itu kayak berhadapan dengan ibunya. Jadi mereka ini kayak sama-sama duduk di atas ranjang rawat tadi. Ibunya duduk di sebelah sini, kemudian Fitri ini duduk di depannya. Jadi mereka tuh kayak ngobrol sambil main-mainan jari gitu loh. Jadi kayak jari-jarinya tuh disentuhin satu sama lain. Dan waktu itu kata Fitri, banyak hal yang ditanyakan oleh Wina tentang kehidupannya Fitri. Hal-hal yang mungkin selama ini tidak sempat Wina tanyakan kepada Fitri karena kesibukannya. Dan hal tersebut sempat membuat Fitri ini kayak ngerasa terharu ya. Karena meskipun selama ini dia dan ibunya ini jarang ngobrol, tapi ternyata banyak hal yang diperhatikan oleh ibunya Fitri terhadap kehidupannya Fitri. Jadi pada saat itu Wina ini sempat bertanya kepada Fitri tentang bagaimana kelanjutan rencana kuliah yang selama ini diinginkan oleh Fitri. Jadi memang pada saat itu meskipun Fitri ini bercita-cita ingin meneruskan karir ibunya, jadi kayak penyanyi dangdut, kayak biduan gitulah ya. Tapi Fitri ini tetap memiliki keinginan untuk melanjutkan kuliahnya. Kemudian Wina juga bertanya kepada Fitri mengenai bagaimana lingkungan pertemanan Fitri dengan teman-teman baru yang ada di wilayah tempat mereka tinggal pada saat itu. Apakah Fitri ini sedang memiliki masalah dengan orang lain atau tidak gitu. Dan pada saat itu dengan akrabnya Fitri ini bercerita tentang segala sesuatu yang dia alami. Tentang permasalahan yang dia miliki dengan beberapa orang tetangga yang ada di sekitar rumahnya. Sebenarnya kayak masalah-masalah sepele aja, tapi Fitri senang berbagi hal tersebut kepada ibunya, karena mereka ini jarang ngobrol. Hingga kemudian sampailah Wina pada topik pembicaraan ketika dia mempertanyakan keseriusan hatinya Fitri untuk melanjutkan karir ibunya sebagai seorang penyanyi. Jadi pada saat itu Wina ini seperti bertanya kepada Fitri, kamu serius nggak pengen jadi penyanyi seperti ibu? Dan Fitri ingat betul bahwasanya pada saat itu, dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia ingin menjadi sehebat ibunya. Dan nantinya dia ingin membawa grup musik yang dimiliki oleh ibunya pada saat itu jauh lebih hebat dan jauh lebih ternama dari sebelumnya.
Dan ketika Fitri menceritakan tentang semua hal impiannya pada saat itu di depan Wina, entah kenapa pada saat itu Fitri seperti melihat Wina ini kayak ngerasa terharu. Matanya tuh kayak sampai berkaca-kaca. Wina pada saat itu bilang kepada Fitri kalau memang betul-betul dia ingin melanjutkan semua impiannya tadi untuk bisa meneruskan apa yang selama ini sudah dicapai oleh ibunya sebagai seorang penyanyi dangdut dan juga sebagai seorang pemilik grup musik yang selama ini dia naungi. Wina ini ingin Fitri berjanji untuk melakukan satu hal demi dirinya. Dan karena pada saat itu Fitri nggak kepikiran macem-macem, karena dia juga merasa terlalu sayang dengan ibunya kan ya. Pada akhirnya sebelum mendengar syarat tersebut, Fitri ini langsung menyetujui. Jadi dia langsung mengiyakan hal tersebut di depan ibunya secara langsung. Singkatnya pada saat itu, entah mengapa, Wina ini seperti memberitahu kepada Fitri bahwa nanti setelah Wina ini tiada dalam artian meninggal dunia, Fitri ini harus berdiam diri di dalam kamarnya Wina selama 3 hari berturut-turut. Dan Fitri nggak boleh keluar dari dalam kamar tersebut apapun nanti yang terjadi di dalam kamar itu. Fitri hanya diperkenankan keluar sebentar ketika pagi, itu pun hanya sekedar untuk mengisi perutnya saja, dan setelahnya dia harus masuk lagi ke dalam kamarnya Wina. Dan semua itu harus Fitri lakukan selama 3 hari, nggak boleh terputus. Dan pada saat itu Wina juga bilang bahwa nantinya dia akan mengawasi Fitri dari kejauhan, meskipun mungkin nantinya Fitri tidak akan bisa melihat keberadaannya. Dan mendengar ucapan ibunya yang seperti itu, otomatis Fitri ini ngerasa sedih ya. Dan yang terakhir, Wina juga menyampaikan kepada Fitri bahwa nantinya Wina ini akan bisa benar-benar tenang ketika Fitri ini benar-benar bisa melaksanakan janjinya kepada Wina. Sambil berderai air mata, pada saat itu Wina bilang kepada Fitri, supaya Fitri ini bisa membantu Wina untuk terlepas dari segala sesuatu yang pada saat itu membelenggu dirinya. Dan tak kenapa kata Fitri, dalam pembicaraan yang terjadi di antara dia dan ibunya pada saat itu, nggak tahu kenapa Fitri ini kayak selalu mengiyakan saja segala sesuatu yang diminta oleh ibunya. Jadi Fitri tuh kayak nggak bisa berpikir dengan lebih logis dan lebih panjang. Dan di ujung dari pembicaraan mereka pada saat itu, entah kenapa Fitri ini merasa Wina seperti sengaja membiarkannya tertidur di atas pangkuannya Wina. Jadi pada saat itu ketika Fitri membaringkan kepalanya di atas pangkuan Wina, Fitri ini merasa Wina seperti mengusap-ngusap kepalanya sambil menyanyikan sebuah lagu berbahasa Jawa dengan suara yang sangat lembut, yang sangat merdu. Sampai akhirnya kemudian Fitri ini ngerasa ngantuk dan dia ketiduran. Dan tak berapa lama waktu sudah berlalu, secara tiba-tiba saja Fitri tuh kayak ngerasa dia pengen bangun aja dari tidurnya. Dia kembali mengucek-ngucek mata, dan ketika matanya kebuka, pada saat itu dia ngerasa terkejut ketika melihat kondisi ibunya yang saat itu sedang berbaring di atas kasur rawat, tiba-tiba saja seperti kejang dengan kedua mata yang membelalak ke atas. Jadi hal yang dilihat oleh Fitri pada saat itu betul-betul berbanding terbalik dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Dan karena merasa panik, pada saat itu hal pertama yang dilakukan oleh Fitri adalah membangunkan neneknya, yaitu Ibu Lastri, yang pada saat itu juga ketiduran tidak jauh dari ranjang rawat milik Wina. Dan ketika kemudian neneknya itu sudah terbangun, sama-sama melihat kondisinya Wina yang sudah kejang-kejang tadi, akhirnya pada saat itu Fitri ini memutuskan untuk keluar dari dalam kamar rawatnya Wina untuk menemui dokter siapapun lah yang sedang jaga di malam tersebut. Sementara pada saat itu Ibu Lastri tetap berada di dalam kamar itu untuk menemani Wina. Tapi sayangnya ketika kemudian Fitri ini sudah berusaha dengan keras untuk menemukan dokter jaga di malam tersebut untuk bisa melihat kondisi ibunya. Ketika kemudian mereka ini sampai di dalam kamar rawatnya Wina, pada saat itu Wina ini sudah tidak bergerak. Jadi Wina ini sudah tidak kejang lagi, matanya juga sudah tidak membelalak lagi. Dan ketika kemudian dokter yang dibawa oleh Fitri tadi memeriksa keadaannya Wina, pada saat itulah akhirnya secara resmi Wina dinyatakan sudah meninggal dunia. Dan pada saat itu Fitri bilang dia hancur sehancur-hancurnya. Karena dia betul-betul tidak menyangka bahwa ibunya akan meninggal dunia mendadak seperti itu dengan cara seperti itu. Apalagi sebelumnya Fitri merasa bahwa dia baru saja melihat ibunya dalam kondisi segar, mereka bicara, seolah-olah memang ibunya ini nggak pernah sakit sebelumnya. Bahkan sampai pada saat itu, Fitri masih ingat benar apa-apa saja yang dia bicarakan dengan ibunya. Sampai kemudian Fitri merasa ngantuk dan tertidur di atas pangkuan sang ibu. Bahkan Fitri juga masih ingat tentang janjinya pada saat itu untuk melakukan syarat yang diminta oleh Wina, supaya Fitri ini bisa berdiam diri selama 3 hari 3 malam di dalam kamarnya setelah nanti Wina ini tiada. Jadi kayak seolah-olah Wina ini sudah tahu bahwa sebentar lagi dia ini bakal meninggal. Dan ya, setelah kemudian Wina ini meninggal dunia, kemudian kabar tersebut tersebar di kota tempat di mana mereka tinggal, dan memang kabar tersebut cukup mengejutkan bagi beberapa orang yang
yang mengenal Wina sebelumnya. Karena bagaimanapun kan Wina ini sempat menjadi salah satu penyanyi dangdut yang memiliki nama cukup populer di tempat tersebut. Dan karena memang pada saat itu kematian Wina ini dianggap cukup mendadak, memang ada beberapa pihak atau orang-orang yang mempertanyakan tentang apa sih alasan sebenarnya Wina kok sampai meninggal secara tiba-tiba seperti itu. Tapi karena memang pada saat itu Fitri dan neneknya ini merasa tidak memiliki kewajiban untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang, pada akhirnya waktu itu mereka berdua ini memutuskan untuk tetap tutup mulut karena mereka ini nggak mau ribet dengan urusan-urusan yang lainnya. Dan seperti orang-orang kebanyakan, setelah Wina meninggal dunia, Fitri dan neneknya ini mengadakan kayak semacam tahlilan di rumah mereka selama 7 hari berturut-turut. Dan pada saat itu kesedihannya Fitri ini masih membekas luar biasa ya. Dia masih belum bisa berhenti menangis setiap harinya. Bahkan ketika dia menangani secara langsung tahlilan yang dilakukan di dalam rumahnya, pada saat itu matanya Fitri itu kayak masih bengkak gitu, kayak masih sembab. Dan mungkin karena kesedihannya tersebut, serta rasa lelah yang luar biasa karena harus mengurus ini dan itu, pada akhirnya Fitri ini memang sempat lupa dengan janji yang pernah dia buat dengan ibunya sebelum ibunya meninggal waktu itu. Dan selama proses Fitri ini terlupa akan janjinya terhadap sang ibu, Fitri bilang pada saat itu dia memang merasakan seperti ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam dirinya. Dan hal pertama yang terjadi pada diri Fitri pada saat itu adalah dia seperti kehilangan pita suaranya. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan. Ketika 1 hari setelah Wina ini meninggal dunia, tiba-tiba saja Fitri ini kayak nggak bisa ngomong apa-apa. Suaranya itu kayak nggak bisa keluar. Cuma pada saat itu Fitri masih berpikir, oh mungkin karena kebanyakan nangis kali. Jadi suaranya ikut serak, dan lama-kelamaan suaranya menghilang. Kemudian hal kedua yang dirasakan oleh Fitri pada saat itu adalah selama beberapa hari dia menggelar tahlilan di rumahnya. Ketika dia tidak sengaja melewati bagian depan dari kamarnya Wina, entah mengapa pada saat itu Fitri ini seperti mendengar seperti ada suara orang yang menangis dari dalam kamar tersebut. Dan suaranya itu adalah suara perempuan. Tapi setelah Fitri ini mengamati beberapa orang yang kebetulan juga lewat di depan pintu kamarnya Wina, sepertinya mereka ini tidak mendengar suara tangisan yang didengar oleh Fitri. Jadi ibaratnya pada saat itu yang mendengar seperti ada suara perempuan menangis di dalam kamar ibunya itu cuma Fitri sendiri. Tapi karena pada saat itu Fitri ini kayak masih merasa trauma dengan hal yang pernah dia lihat di dalam kamar ibunya, jadi pada saat itu Fitri ini enggan untuk masuk ke dalam kamar tersebut dan memastikan siapa yang sedang menangis di sana. Dan hal ketiga yang terjadi adalah ketika hari ke-6 dan hari ke-7 tahlilan di rumahnya Fitri itu selesai dilakukan, Fitri ini seperti mendapatkan sebuah mimpi yang cukup buruk di dalam tidurnya. Jadi di dalam mimpi tersebut, Fitri ini seperti melihat sosok ibunya, yaitu Wina, itu seperti menangis, tapi suaranya memang tidak terdengar. Jadi sosok Wina itu kayak lagi minta-minta tolong gitu kepada Fitri. Dia kayak ngelambai-ngelambain tangan gitu sambil nangis. Dan gak lama setelahnya, Fitri ini seperti melihat ada seekor ular berwarna hijau yang ukurannya sangat besar, itu datang dari arah belakangnya Wina. Kemudian ular tersebut melilit badannya Wina, dan tidak lama ular tersebut seperti menelan badannya Wina, kemudian dikunyah gitu ya. Bahkan pada saat itu Fitri ini sempat melihat bagaimana posisi kepala ibunya itu kayak masih nangis berusaha untuk minta tolong kepada Fitri, sampai akhirnya ketika ular tersebut betul-betul menelan seluruh badan ibunya. Dan mimpi tersebut betul-betul membuat Fitri ini ngerasa ketakutan. Dia nangis setiap kali bangun dari tidurnya. Dan awalnya Fitri mengira itu adalah mimpi yang hanya sekali, 2 kali datang karena rasa rindunya dia kepada sang ibu. Tapi ketika kemudian mimpi tersebut datang berkali-kali selama beberapa hari, di saat itulah Fitri ini seperti berusaha untuk mengingat-ingat lagi. Kira-kira apa sih hubungan yang ada di antara mimpinya tadi dengan diri dia sendiri. Dan karena pada saat itu Fitri sama sekali tidak mengerti jawaban yang dia perlukan dari mimpi tersebut, pada akhirnya Fitri ini memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada sang nenek. Karena memang Fitri mengakui bahwa pada saat itu neneknya ini kayak masih kental lah ya, mengerti dengan hal-hal kejawen, hal-hal mistis seperti itu. Dan setelah mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Fitri, waktu itu akhirnya Bu Lastri ini bertanyalah kepada Fitri, sebelum ibu meninggal, kamu punya janji nggak sama ibu? Dan pada saat itulah akhirnya Fitri ini teringat akan janji yang dia buat kepada ibunya untuk berdiam diri selama 3 hari 3 malam di dalam kamarnya Wina. Jikalau memang pada saat itu Fitri ini benar-benar ingin mewujudkan mimpi sang ibu untuk bisa melihat Fitri ini melanjutkan segala sesuatu yang sudah dia usahakan sebelumnya. Jadi kayak karirnya, kayak nasib grup musik yang dia miliki, pokoknya semuanya lah. Dan mendengar pengakuan dari Fitri, pada saat itu Bu Lastri langsung meyakinkan Fitri untuk segera menunaikan janji tersebut. Karena memang janji yang dibuat oleh Fitri pada saat itu berhubungan langsung dengan kondisinya Wina saat ini setelah dia meninggal dunia.
Dan pada saat itu, tentu saja Fitri ini kayak ngerasa aneh dengan penjelasan neneknya. Kok bisa seseorang yang sudah meninggal, nasibnya ditentukan oleh janji yang tertinggal dengan orang yang masih hidup? Jadilah pada saat itu Fitri ini berusaha untuk bertanya kepada neneknya. Dia agak mendesak kepada sang nenek untuk menceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi kepada ibunya. Apa sih yang nenek tahu sebenarnya tentang ibu gitu kan. Dan pada saat itulah akhirnya Bu Lastri ini menceritakan segala sesuatu yang dia tahu tentang masa lalu Wina yang mungkin selama ini memang tidak pernah dia ceritakan kepada siapa-siapa, termasuk kepada Fitri. Dan di bagian inilah saya akan menceritakan secara singkat kepada kalian ya, tentang apa yang kemudian diceritakan oleh Ibu Lastri kepada Fitri. Jadi, dulu setelah Wina ini selesai melahirkan Fitri, Wina ini kan memutuskan untuk kembali meniti karirnya sebagai seorang penyanyi dangdut ya. Tapi pada saat itu Wina ini justru harus mengalami beberapa masa-masa sulit terlebih dahulu. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, Wina ini mau nggak mau harus meniti karirnya lagi dari nol. Vakumnya Wina pada saat itu dari dunia hiburan tentu saja membuat sepak terjangnya selama ini sempat terlupakan oleh orang-orang yang dulunya pernah kenal sama dia. Apalagi pada saat itu, secara penampilan, secara fisik ya, Wina ini bisa dibilang benar-benar berubah. Jadi tubuhnya yang semula ya semampai gitulah ya, langsing. Setelah melahirkan Fitri, itu menjadi agak gemuk dan agak cabi. Bahkan pada saat itu ada beberapa grup musik yang seperti sengaja menolak keberadaan Wina untuk ikut masuk bergabung dalam grup mereka karena memang menilai Wina ini sudah tidak lagi menjual. Dan Bu Lastri bilang kepada Fitri, ketika masa-masa tersebut terjadi kepada Wina, Wina ini sempat stres luar biasa. Karena pada saat itu satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Wina untuk mendapatkan uang adalah menyanyi. Karena bisa dibilang pada saat itu, kalau dari segi pendidikan, Wina ini memang tidak bersekolah tinggi. Dia juga tidak memiliki kemampuan apapun selain menyanyi. Apalagi pada saat itu posisinya Wina ini sudah memiliki anak, dia juga memiliki orang tua yang harus dia hidupi, sedangkan pada saat itu mantan suaminya sudah sama sekali tidak mau menafkahi dia dan juga anaknya. Dan beban pikirannya Wina juga tidak hanya sampai di sana. Karena pada saat itu Wina juga harus memikirkan selentingan-selentingan orang yang mengatakan bahwa Irfan itu sudah kembali ke pelukannya Susan. Jadi banyak orang yang mulai membanding-bandingkan dirinya Wina dengan Susan. Yang pada saat itu dinilai Wina ini udah kalah segala-galanya lah dibandingkan Susan. Jadi di dalam hatinya Wina itu kayak ada rasa iri, kayak ada rasa jealous, kayak ada rasa benci kepada Irfan dan juga Susan. Dan karena rasa depresinya itu, dalam beberapa waktu, Wina ini sempat membenci keberadaannya Fitri. Dia menganggap kalau semua kesulitan yang ada di dalam kehidupannya saat itu, ya disebabkan oleh kehadirannya Fitri. Wina bahkan pada saat itu sempat bertengkar dengan orang tuanya, dan mengatakan bahwa seandainya saja Fitri ini tidak lahir ke dunia, maka mungkin pada saat itu, Wina ini sudah berada di puncak karirnya. Dan saking bencinya Wina kepada Fitri waktu itu, dia sempat berhenti menyusui Fitri. Bahkan setiap kali Wina ini pulang ke rumah ketika jadwalnya kosong gitu ya, dia nggak mau sama sekali melihat wajahnya Fitri. Dan yang menjadi kasihannya adalah Fitri diperlakukan seperti itu oleh ibunya sendiri sekitar 5 tahunan. Jadi dia tuh kayak dianggap orang asing aja gitu sama ibunya. Ibunya jarang ngajak dia ngomong. Bahkan pada saat itu, Fitri ini justru menganggap bahwa nenek dan kakeknya itu adalah orang tua dia yang sebenarnya. Saking dia lebih sering menghabiskan waktu dengan kakek dan neneknya. Dan barulah ketika kemudian Fitri ini usianya sudah sekitar 6 tahunan, pada saat itu Bu Lastri bilang di suatu hari, tiba-tiba saja Wina ini mengajak Bu Lastri untuk bicara. Jadi secara singkatnya pada saat itu Wina ini seperti bilang kepada ibunya, kalau dia ingin mengikuti sebuah ajaran atau kayak semacam ilmu gitulah, yang bertujuan seperti penglarisan. Jadi menurut Wina, nantinya ilmu yang akan dia pelajari ini akan bisa membuat karir dia sebagai seorang penyanyi itu melenggang mulus sampai ke puncak. Dan di dalam penglarisan yang ingin dijalankan oleh Wina pada saat itu, yang ingin dilariskan oleh Wina adalah suaranya. Jadi kayak penampilannya dia. Wina ini bahkan bilang kepada ibunya bahwa suara yang akan dia hasilkan nanti setelah mengikuti penglarisan tadi, siapapun yang mendengar suaranya lah gitu ya, itu akan merasa jatuh cinta dengan suaranya Wina. Pokoknya suara Wina itu akan terdengar enak aja gitu di telinga, sampai akhirnya nanti banyak orang yang suka dengan penampilannya Wina. Begitu pula secara fisik, Wina mengaku dengan ilmu yang akan dipelajarinya ini nanti, Wina ini akan selalu terlihat awet muda. Jadi meskipun nantinya akan muncul penyanyi-penyanyi baru yang lebih cantik gitu kan daripada dirinya, tapi nantinya kecantikan Wina ini sama sekali tidak pudar dimakan oleh zaman. Dia akan tetap terlihat segar, dia akan tetap terlihat menawan. Siapapun yang menatapnya pada saat itu akan merasa suka, akan ngerasa jatuh cinta dengan Wina.
Dan dengan hal tersebut nantinya Wina ini akan mendapatkan banyak job untuk manggung dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan awalnya ketika Wina ini menceritakan tentang rencananya tersebut kepada Bu Lastri ini kayak nggak terlalu menganggap serius hal tersebut. Jadi dia ini kayak cuman menganggap, paling Wina cuman rencana doang lah gitu. Nggak mungkin anak saya berani melakukan hal tersebut. Jadi pada saat itu Bu Lastri ini kayak acuh nggak acuh gitu dengan omongan anaknya sendiri. Karena jujur Bu Lastri ini kayak masih ngerasa kesel. Karena waktu itu kan Wina sama sekali tidak mau bertanggung jawab dengan anaknya sendiri. Jadi Bu Lastri merasa dia nggak perlu ngeladenin lagi lah omongan-omongannya Wina yang dia anggap sudah stres dengan obsesi yang dia miliki pada saat itu. Hingga kemudian sekitar 3-4 bulan kemudian, Bu Lastri ini mulai merasakan ada perubahan yang signifikan mengenai karir yang dimiliki oleh Wina. Pada saat itu job manggungnya Wina ini semakin padat. Tentu saja Ibu Lastri tahu tentang hal tersebut karena memang sampai saat itu Wina ini kan masih tinggal satu rumah dengan dia. Bahkan pada saat itu orang-orang yang menginginkan jasanya Wina untuk hadir di acara hajatannya mereka gitu ya, itu tidak hanya langsung menghubungi Wina secara langsung atau melalui grup musik tempat di mana Wina waktu itu bergabung, tapi juga mereka datang ke rumahnya Wina. Mereka ingin bertemu dengan Wina, ingin ngikat kontrak gitu secara langsung dengan Wina. Dan pada saat itu Bu Lastri menyaksikan semuanya. Pada saat itu bahkan Bu Lastri agak terkejut ya ketika dia tahu bahwa Wina ini sempat memasang tarif yang cukup tinggi dalam setiap satu kali job dia manggung di sebuah hajatan. Dan meskipun pada saat itu tarif yang dipasang oleh Wina cukup mahal menurut Bu Lastri ya, tapi tetap saja orang-orang yang datang ke rumah mereka untuk bertemu dengan Lastri dan mengikat kontrak dengannya, itu menyetujui ngasih uangnya secara cash, lunas, di depannya Wina dan juga Ibu Lastri. Dan semenjak hal tersebut terjadi, Wina semakin jarang berada di rumah. Bahkan dalam satu hari, terkadang Wina itu sering menerima 2-3 job manggung sekaligus. Jadi kalau misalkan lokasinya tidak saling berjauh-jauhan, biasanya memang Wina ini langsung mengambil job tersebut. Dan melihat semua perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya Wina pada saat itu, Bu Lastri ini sempat kayak tertegun ya. Dan sebenarnya pada saat itu Bu Lastri bukannya nggak senang melihat kesuksesan anaknya. Dia senang, tapi entah kenapa pada saat itu perasaannya sebagai seorang ibu itu kayak mengatakan ada sesuatu yang tidak beres di balik dari itu semua. Jadilah di suatu hari ketika Wina ini sedang berada di rumah, dia lagi nggak ada jadwal untuk manggung, pada akhirnya Bu Lastri ini mengajak Wina ini untuk ngobrol. Dia mempertanyakan apakah selama ini yang sempat dibilang sama Wina tentang penglarisan waktu itu benar-benar dilakukan oleh Wina atau tidak demi karirnya. Dan pada saat itu tanpa beban sama sekali Wina langsung mengiyakan pertanyaan tersebut. Dia menjawab secara jujur di depan ibunya bahwa dia memang sudah melakukan penglarisan tersebut. Jadi kayak semacam pesugihan guys. Jadi ada khodamnya, ada yang dia puja, tapi dalam segi penglarisan. Jadi bukan pesugihan yang tiba-tiba dia kaya, nggak ada yang dia kerjain, tiba-tiba dia kaya gitu. Enggak, bukan seperti itu. Karena pada saat itu menurut saya pesugihan yang dilakukan oleh Wina adalah dia ingin diri dia itu terkenal, disukai banyak orang, karya dia berhasil segala macamnya melalui apa yang dia lakukan. Dan yang pada saat itu dia lakukan yaitu tadi dia nyanyi. Tapi tetap ada yang dia puja. Jadi ada khodam yang dia puja. Dan hal tersebut adalah salah. Dan pada saat itu Wina juga menjelaskan kepada ibunya bahwa ketika dia memutuskan untuk melakukan penglarisan tersebut, dia didampingi oleh seorang khodam yang mampu membuat suaranya Wina ini kayak seolah-olah sangat merdu di telinga orang-orang yang mendengarkan. Dan sosok tersebut juga diakui Wina bisa membuat Wina ini terlihat sangat menawan, awet muda, nggak kemakan usia. Dan sebenarnya di dalam cerita ini, Fitri juga diberitahu oleh neneknya tentang siapa nama asli dari sosok yang mendampingi Wina pada saat itu. Tapi karena mempertimbangkan satu dan lain hal, saya juga takutnya nanti nama dari sosok tersebut disalahgunakan kan ya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk merahasiakan nama asli dari sosok yang disebutkan. Dan kita sebut saja nama dari sosok tersebut adalah Nyai Mandasari. Dan melalui Fitri, Bu Lastri ini bercerita. Ketika dia selesai mendengarkan cerita dari putrinya, yaitu Wina, yang sudah memutuskan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya, pada saat itu Ibu Lastri menangis karena dia merasa sudah gagal untuk mendidik anaknya. Tapi karena semuanya memang sudah terlanjur terjadi, pada saat itu Bu Lastri juga tidak bisa melakukan hal apa-apa. Bahkan pada saat itu Wina juga menjelaskan kepada ibunya bahwa ilmu yang dia dalami itu sama sekali tidak akan meminta tumbal. Paling-paling hanya sekedar meminta ubur rampe gitu aja lah ya. Dan dalam hal tersebut Wina juga mengaku kepada ibunya bahwa nantinya satu-satunya orang yang akan menjadi tumbal untuk ilmu tersebut adalah orang yang menjalaninya. Dan dalam kasus tersebut tentu saja adalah Wina.
Jadi nantinya setelah Wina meninggal, wallahu alam ya, Wina lah yang akan dijadikan bayaran dari segala sesuatu yang sudah dia capai di dalam kehidupannya. Dan Wina menceritakan semua konsekuensi tersebut secara sadar. Dan kepada ibunya, Wina mengatakan bahwa dia siap untuk menerima segala ganjarannya. Kesulitan hidup pada saat itu membuat Wina ini benar-benar gelap mata. Dan sejak saat itu, Wina selalu mengatakan kepada ibunya bahwa dia selalu meletakkan sesajen yang memang harus dia sediakan setiap harinya di salah satu sudut ruangan yang ada di dalam kamarnya. Jadi ruangan tersebut memang dia sediakan khusus sebagai tempat persemayamannya Nyai Mandasari. Dan ruangan tersebut adalah ruangan yang biasanya digunakan oleh Wina sebagai tempat dia menyimpan berbagai keperluan dia ketika manggung. Yap, ruangan kedua di dalam kamarnya. Pada saat itu Wina menjelaskan kepada ibunya kalau dia harus menyiapkan kembang 7 rupa, kemudian dupa yang dia bakar, kemudian dengan satu kendi berisi air mawar di sudut dari ruangan tersebut. Udah cuman itu doang. Nyai Mandasari nggak pernah minta yang aneh-aneh, nggak pernah minta hal-hal yang berhubungan dengan darah. Hanya saja memang setiap beberapa hari sekali, ketika bunga 7 rupa tadi sudah mulai layu, Wina ini harus segera mengganti bunga tersebut dengan bunga segar. Dan semisal pada saat itu Wina ini sedang tidak ada di rumah, ketika dia sedang manggung, katakanlah ya, maka memang orang yang menjadi pengganti Wina untuk mengganti bunga-bunga tadi, itu adalah Bu Lastri. Itulah mengapa sebenarnya Bu Lastri ini tahu apa alasan sebenarnya kenapa Wina ini tidak mengizinkan Fitri untuk sering-sering masuk ke dalam kamarnya Wina tanpa seizinnya Wina. Tapi pada saat itu memang Bu Lastri ini tidak menjelaskan alasannya secara jujur kepada Fitri. Karena bagaimanapun bagi Bu Lastri, apa yang dilakukan oleh anaknya pada saat itu adalah sesuatu yang salah. Dan dia nggak mau Fitri kenapa-napa. Dan itu juga lah yang menjadi alasan kenapa meskipun pada saat itu kehidupan keluarganya Wina ini sudah meroket gitulah ya. Uang mereka sudah banyak, rumah mereka sudah bagus. Mereka ini tidak pernah mau memiliki seorang pembantu di rumah. Karena memang pada saat itu Wina ini nggak mau kalau misalkan ada orang lain yang tahu tentang apa yang dia lakukan di dalam kamarnya. Dan ketika kemudian usianya Fitri ini sudah sampai belasan tahun, dan ketika Wina juga tahu bahwa pada saat itu cita-citanya Fitri juga menjadi seorang penyanyi dangdut seperti dirinya, pada saat itulah kemudian Wina ini bicara dengan Bu Lastri. Ada satu hal penting yang selama ini memang belum pernah disampaikan oleh Wina kepada Ibu Lastri. Padahal sesuatu tersebut adalah sesuatu yang paling fatal dari ilmu yang didalami oleh Wina. Jadi menurut Wina pada saat itu yang bercerita kepada ibunya, ilmu yang dijalani oleh Wina itu adalah ilmu yang menuntut seseorang untuk melanjutkan. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti Wina ini tiada, meninggal dunia, maka harus ada orang lain yang meneruskan ilmu tersebut. Nggak boleh keputus di tengah jalan. Kalau misalkan keputus di tengah jalan, maka apa yang sempat dihasilkan oleh Wina dari ilmu yang dia dalami itu akan habis begitu saja, akan hilang, akan bangkrut. Dan awalnya Wina sama sekali tidak berniat untuk menjadikan Fitri ini sebagai seseorang yang akan melanjutkan karirnya dan akan melanjutkan ilmu yang didalaminya. Karena sepengetahuan Wina, salah satu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seseorang yang nantinya akan meneruskan ilmu tersebut adalah hati yang tidak bisa dipaksakan. Jadi orang tersebut memang betul-betul harus memiliki keikhlasan dan keinginan di dalam hatinya supaya bisa melanjutkan apa yang ditinggalkan oleh Wina nantinya. Jadi sebelum Wina ini tahu bahwa pada saat itu Fitri juga bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi dangdut, sebenarnya pada saat itu Wina sudah berencana ingin mengadopsi anak lain yang sekiranya anak itu mungkin memang suka dengan dunia hiburan, yang mau diangkat, diadopsi, dimentori oleh Wina untuk menjadi seorang penyanyi dangdut. Kemudian nanti lama-kelamaan akan diambil hatinya oleh Wina, dijadikan anak, diberikan kasih sayang, diberikan materi lah gitulah ya. Sampai akhirnya nanti anak tersebut kira-kira bisa dibujuk oleh Wina untuk mau melanjutkan apa yang dia lakukan pada saat itu. Tapi alih-alih Wina melakukan rencananya tersebut, pada saat itu justru semesta menunjukkan kepada Wina bahwa anaknya sendirilah yang memiliki ketertarikan untuk menjadi penyanyi dangdut seperti ibunya. Bahkan pada saat itu Fitri juga sudah bilang kepada Wina bahwa dia ingin melanjutkan grup musik yang dimiliki oleh ibunya supaya menjadi lebih ternama lagi nantinya. Dan sebenarnya pada saat itu, ketika Bu Lastri mendengar semua ucapannya Wina, Bu Lastri ini ngerasa sedih. Karena pada saat itu dia ngerasa, kenapa Wina ini kok kayak nggak ada rasa kasihan sama sekali dengan anaknya sendiri, yaitu Fitri. Kok bisa-bisanya dia mau menumbalkan Fitri untuk melanjutkan ilmunya itu, hanya karena pada saat itu Fitri ini memiliki kesenangan dengan dunia yang pada saat itu digeluti oleh Wina, yaitu menyanyi.
Tapi meskipun pada saat itu Bu Lastri ini berusaha untuk membujuk Wina supaya Wina tidak melakukan hal tersebut kepada Fitri, tapi entah kenapa Wina ini kayak ngerasa bahwa apa yang terjadi pada saat itu ibaratnya kayak pucuk dicinta ulam pun tiba. Jadi pada saat itu mungkin Wina ini berpikir dia nggak perlu lagi repot-repot cari seseorang yang bisa dia jadikan anak, yang bisa dia mentori, yang bisa dia ambil hatinya untuk dibujuk. Karena pada saat itu anaknya sendiri memang sudah bersedia untuk melakukan hal tersebut. Itulah mengapa pada akhirnya waktu itu Wina ini sering mengajak Fitri untuk ikut manggung sama dia. Karena pada saat itu Wina ini seperti ingin memunculkan rasa cinta yang lebih dalam lagi di dalam hatinya Fitri terhadap dunia nyanyi-nyanyi seperti itu. Dan memang segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti ada masa expirednya ya. Begitupun apa yang dialami oleh Wina pada saat itu. Ketika Wina ini sudah merasa bahwa dia sudah berada di puncak karirnya, dia bisa melakukan hal apapun yang dia suka dengan uangnya, dia bisa membeli berbagai properti yang dia mau, dia juga bisa menjadi seseorang yang terpandang dan bisa mengalahkan orang-orang yang selama ini dibencinya gitulah ya. Pada akhirnya Wina ini kayak ngerasa bosen dengan jalan hidupnya sendiri. Karena dia nggak tahu lagi pengen ngelakuin apa. Bahkan pada saat itu beberapa kali Wina ini seperti sering ngomong nih kepada Bu Lastri bahwa sepertinya hidup dia ini kayak udah nggak lama lagi deh. Wina ini mulai sering ngerasa sakit-sakitan gitu ya secara tiba-tiba. Dan Wina juga bercerita kepada ibunya bahwa belakangan ini dia sering mengalami mimpi-mimpi buruk. Jadi kayak mimpi buruk seolah-olah dia sedang dikejar oleh seekor ular yang ukurannya cukup besar dan juga berwarna hijau. Dan semua pengalaman-pengalaman tidak enak itu memang tidak pernah Wina ceritakan kepada Fitri. Karena pada saat itu kan Wina menganggap Fitri ini masih remaja ingusan lah ya. Jadi satu-satunya orang yang pada saat itu memang banyak tahu tentang apa yang terjadi dalam kehidupannya Wina itu adalah Bu Lastri sendiri. Hingga tibalah di hari tersebut, hari dimana kemudian Fitri ini melihat sendiri bagaimana ibunya tiba-tiba ambruk, jatuh sakit, langsung parah dalam sehari. Dan kekhawatiran Wina selama ini akhirnya menjadi kenyataan. Ketika akhirnya secara langsung Nyai Mandasari ini menampakkan dirinya di depan Fitri. Meskipun memang sejak awal Wina ini sudah mempersiapkan Fitri sebagai seseorang yang akan melanjutkan karirnya dan juga melanjutkan ilmu yang didalaminya pada saat itu. Tapi sebagai seorang ibu, pada saat itu Wina menilai bahwa usia yang dimiliki oleh Fitri pada saat itu sebetulnya belum cukup untuk bisa menerima secara matang apa yang dilakukan oleh ibunya waktu itu. Jadi waktu itu Wina ini seperti masih memiliki kekhawatiran bahwa nantinya Fitri ini akan merasa takut dan nantinya ujung-ujungnya merasa enggan untuk membantu Wina melanjutkan apa yang sedang dia jalankan. Tapi semuanya memang sudah terlambat. Jadi waktu itu Bu Lastri ini bercerita kepada Fitri. Di malam tersebut, ketika Fitri ini berlari ke arah kamarnya karena dia ngerasa ketakutan setelah pertemuannya dengan Nyai Mandasari di dalam ruangan kedua yang ada di dalam kamar ibunya. Pada saat itu kan ada sempat jeda beberapa saat di mana Bu Lastri ini izin kepada Fitri untuk melihat bagaimana kondisi Wina di dalam kamarnya kan. Dan pada saat itulah sebenarnya Bu Lastri ini sudah menemukan posisinya Wina pada saat itu sudah terjatuh di atas lantai dalam posisi tertelungkup. Dan ketika Bu Lastri ini berusaha untuk mengangkat badan anaknya, jadi kayak kepalanya duluan yang diangkat gitulah ya. Waktu itu Wina ini sempat mengatakan beberapa hal kepada Bu Lastri. Dengan suaranya yang agak terbata-bata, pada saat itu Wina ini bilang kepada Ibu Lastri, "Bu, udah selesai. Semuanya sudah selesai. Fitri yang akan menggantikan Wina. Wina sudah selesai." Dan sampai di sini selesai sudah cerita yang dijabarkan oleh Bu Lastri kepada Fitri tentang apa yang dilakukan oleh Wina ketika Wina dulu hidup. Dan setelah selesai mendengarkan semua kisah tersebut, Fitri menangis sesenggukan. Karena dia tidak pernah menyangka kalau misalkan dalam usaha jerih payah ibunya selama ini menjadi tulang punggung keluarga, Wina ini sampai nekat melakukan hal seperti itu. Dan pada saat itu secara langsung Bu Lastri ini bilang kepada Fitri bahwa dia selaku ibunya Wina mempersilahkan Fitri untuk memilih apakah pada saat itu Fitri memang betul-betul ingin menepati janjinya kepada sang ibu untuk meneruskan karir ibunya dan juga ilmu penglarisan yang dijalani ibunya waktu itu, atau Fitri justru memilih untuk pergi dan menyelesaikan semuanya sampai di sana. Karena pada saat itu Bu Lastri bilang dia juga tidak memiliki hak untuk mengatur bagaimana kehidupan yang ingin dilalui oleh Fitri. Dan waktu itu Fitri diberikan waktu 2 hari untuk memikirkan segala sesuatunya. Dan di dalam ceritanya Fitri bilang, di dalam 2 hari ketika dia memikirkan, mempertimbangkan segala sesuatunya, Fitri ini seperti dihantui rasa bersalah. Jadi pada saat itu dia ini kayak seolah-olah selalu didatangi mimpi ketika dia melihat ibunya sedang dililit oleh seekor ular besar berwarna hijau. Kemudian ibunya dimasukin dalam mulut, dikunyah, ditelen gitulah ya.
Dan di dalam mimpi itu, Fitri itu kayak benar-benar ngerasa sedih karena setiap kali mimpi itu datang, Wina ini seperti minta tolong kepada Fitri. Dan kayak seolah-olah satu-satunya orang yang pada saat itu bisa menolong Wina itu ya cuma Fitri doang. Jadi Fitri tuh kayak nggak tega dengan ibunya. Meskipun pada saat itu dia tahu persis apa yang dilakukan oleh ibunya adalah sesuatu yang sangat salah. Tapi waktu itu Fitri sama sekali tidak mau menyalahkan posisi ibunya. Fitri tahu betul bagaimana beratnya menjadi seorang tulang punggung dalam sebuah keluarga. Jadi pada saat itu Fitri ini hanya berpikir bagaimana caranya dia bisa melakukan sesuatu untuk setidaknya membalas budi atas segala sesuatu yang pernah Wina lakukan semasa dia hidup dulu untuk Fitri dan juga untuk neneknya. Fitri kepengen ibunya bisa merasa tenang kalau misalkan nanti Fitri bisa menepati janjinya. Fitri juga ingin melepaskan beban yang mungkin selama ini masih mengganjal di dalam hati dari ibunya, yang mungkin pada saat itu sampai membuat ibunya ini belum bisa merasa tenang, bahkan ketika dia sudah meninggal dunia. Jadilah pada saat itu memang akhirnya Fitri memutuskan untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Wina. Dengan perasaan yang ikhlas, pada akhirnya waktu itu Fitri memutuskan untuk bersedia menyerahkan dirinya untuk melanjutkan apa yang selama ini dijalankan oleh ibunya. Jadi penglarisan melalui khodam Nyai Mandasari itu dilanjutkan oleh Fitri. Dan Fitri mulai berkisah apa-apa saja yang dialaminya selama 3 hari 3 malam ketika dia berada di dalam kamar Wina. Dan yang harus kalian ketahui, ketika kemudian Fitri ini memutuskan untuk melakukan ritual tersebut di dalam kamar ibunya, posisinya pada saat itu suaranya Fitri itu masih agak serak ya. Jadi dia belum bisa bicara dengan normal, suaranya masih habis. Dan Fitri bercerita, di malam pertama, sebetulnya dia tidak ditampakkan hal-hal yang menyeramkan sama sekali. Hanya saja memang ketika sudah di atas jam 10 malam, sampai kemudian keesokan subuhnya, Fitri itu seperti mendengar ada suara sesuatu yang berjalan di lantai kamar tersebut, tapi seperti diseret. Kalian bisa ngebayangin lah ya suaranya. Dan sesekali pada saat itu Fitri bilang, dia seperti mendengar ada suara desisan ular di sekitar ranjang tempat dia tertidur. Tapi karena pada saat itu memang hatinya sudah bertekad untuk tidak keluar dari dalam kamar tersebut apapun yang terjadi, dan waktu itu juga Fitri merasa dia tidak ditampakkan oleh sesuatu yang membuat dia benar-benar merasa ketakutan. Pada akhirnya waktu itu Fitri memutuskan untuk tetap bertahan di dalam kamar tersebut sampai di malam pertama. Di malam yang kedua, Fitri berkisah pada saat itu ketika Fitri ini lagi tidur-tiduran di atas ranjang milik ibunya, lagi-lagi Fitri ini mendengar seperti ada suara bohlam yang pecah. Dan lagi-lagi suara tersebut berasal dari ruangan kedua, tempat di mana Wina dulu menyimpan peralatan-peralatan manggungnya. Dan awalnya Fitri sama sekali tidak mau memastikan dari mana sumber suara bohlam pecah tadi itu berasal, karena sejujurnya dia masih memiliki trauma sendiri untuk masuk ke dalam ruangan kedua tadi. Jadi pada saat itu Fitri ini masih memutuskan untuk ya sudahlah saya diem aja di atas ranjang gitu kan. Dia nutup badannya pakai selimut, tapi waktu itu matanya memang tidak bisa terpejam. Tapi tidak lama kemudian Fitri ini seperti mendengar ada suara orang yang menyanyi dari ruangan kedua tadi. Dan setelah Fitri ini mendengarkan secara detail dengan agak lebih lama, pada saat itulah Fitri ini mulai menyadari kalau suara seseorang yang sedang menyanyi di ruangan kedua tadi itu adalah suara Wina. Fitri sangat mengenali suaranya Wina, suara merdunya ketika bernyanyi. Dan Fitri yakin benar bahwasanya saat itu dia tidak salah dengar. Dan ketika mendengar suara Wina seperti sedang bersenandung dari ruangan kedua tersebut, antara takut tapi rindu, pada akhirnya Fitri ini memutuskan untuk berjalan lagi lah ke arah ruangan kedua tadi. Dan ketika kemudian Fitri ini berdiri di depan pintu geser yang ada di bagian depan ruangan kedua tadi, pada saat itulah Fitri langsung melihat ada sosok perempuan berkebaya warna kuning gading sedang berdiri menghadap ke arahnya. Dan Fitri yakin betul bahwasanya perempuan berkebaya itu adalah sosok yang sama yang pernah dia lihat pada saat itu ketika dia sempat masuk ke dalam kamar ibunya ketika ibunya sakit. Karena segala sesuatu yang menempel di badan dari sosok perempuan tersebut itu betul-betul identik dengan apa yang pernah dilihat oleh Fitri sebelumnya. Hanya saja memang bedanya pada saat itu sosok perempuan tersebut langsung menghadap ke arahnya. Jadi nggak menghadap ke arah cermin tua yang ada di belakang mereka. Dan Fitri bilang pada saat itu badannya betul-betul kayak mematung. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bisa nangis ketika kemudian dia perlahan melihat sosok hantu perempuan tadi itu kayak melayang mendekati ke arahnya dia. Dan Fitri bilang, ketika kemudian jarak mereka itu sudah sangat saling berdekatan, barulah sosok perempuan itu berhenti di hadapannya. Dan yang harus kalian ingat selama proses ketika sosok perempuan itu melayang mendekati arahnya Fitri, sosok tersebut sambil terus bernyanyi dengan menggunakan suaranya Wina.
Dan ketika kemudian sosok perempuan itu berhenti persis di depannya Fitri, pada saat itu akhirnya sosok perempuan itu berhenti bernyanyi. Dan waktu itu Fitri dan sosok perempuan tadi sempat saling berpandangan satu sama lain. Dan entah bagaimana ceritanya, Fitri juga tidak menjelaskan, tapi dia bisa melihat dengan jelas dan dengan sadar bagaimana sosok rupa dari perempuan tadi yang awalnya menyeramkan dengan wajahnya yang pucat, itu tiba-tiba saja berubah menjadi sangat cantik dan sangat menawan. Tapi hal tersebut hanya terjadi sepersekian detik saja. Setelah wajah menawan yang dilihat oleh Fitri tadi, tiba-tiba saja sosok perempuan tadi kembali merubah wajahnya. Dan kali itu wajah yang dilihat oleh Fitri adalah wajah ibunya, yakni Wina. Fitri jelas sekali melihat bagaimana sosok tersebut menyerupai wajahnya Wina. Dan dia berdiri di depannya Fitri. Dan pada saat itu saking percayanya Fitri dengan wajah Wina yang ada di depannya, Fitri ini sampai nangis sesenggukan karena dia ngerasa seperti ngelihat sosoknya kembali hidup di depannya dia. Dan percaya atau tidak, di dalam proses ketika Fitri itu lagi nangis sesenggukan gitulah ya, karena dia memperhatikan wajah ibunya di depan dia, pada saat itu sosok perempuan tadi kembali mengubah wajahnya menjadi wajah seseorang yang sangat Fitri kenal. Lalu bagaimana Fitri bisa mengenal wajah yang dilihatnya kemudian? Karena wajah yang dia lihat pada saat itu adalah wajah diri dia sendiri. Ya, sosok perempuan tadi mengganti wajahnya menjadi wajahnya Fitri, tapi dalam versi Fitri yang lebih cantik. Di dalam ceritanya Fitri juga bingung menjelaskannya seperti apa. Yang jelas dia melihat wajahnya sendiri digunakan oleh sosok perempuan tadi, tapi dalam versi yang jauh lebih cantik. Fitri bahkan tidak pernah membayangkan bahwasanya wajahnya dia itu bisa terlihat secantik itu. Dan mungkin hanya sekitar 4-5 detik aja lah waktu itu kata Fitri dia melihat wajahnya terpampang jelas di depan mukanya ya. Dan setelahnya tiba-tiba saja sosok perempuan tadi berubah menjadi seperti kayak kumpulan asap berwarna hitam agak kemerahan. Dan entah kenapa ketika melihat sosok tersebut berubah menjadi asap, secara refleks seperti ada yang menggerakkan dirinya sendiri, Fitri justru langsung membuka mulutnya. Jadi tanpa dia sadari, tanpa kehendaknya dia, mulutnya tuh kayak kebuka sendiri gitu loh, kayak Dan tiba-tiba saja ketika mulutnya Fitri itu terbuka lebar, asap hitam tadi itu masuk ke dalam mulutnya Fitri, turun ke dalam kerongkongannya, masuk ke dalam tubuhnya dia. Dan Fitri bilang, ketika dia merasakan asap tadi lewat melalui kerongkongan dia ngerasa kerongkongannya tuh kayak lagi disiram sama air es. Jadi rasanya tuh dingin banget. Pada saat itu Fitri menangis karena dia ketakutan. Dia nggak tahu apa yang sedang terjadi pada diri dia. Tapi di sisi yang lain, Fitri justru merasa bahwa badannya dia itu kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa enak. Kayak ada perubahan yang membuat badannya dia tuh kayak ngerasa ringan gitu setelah asap hitam tadi masuk ke dalam badannya. Dan ya, memang tidak lama setelah kenyamanan tersebut dirasakan oleh Fitri di dalam tubuhnya, tiba-tiba saja pada saat itu Fitri merasakan seluruh pandangannya gelap dan dia jatuh pingsan. Dan di keesokan harinya ketika kemudian Fitri ini terbangun dari tidurnya, tiba-tiba saja pada saat itu Fitri sudah mendapatkan dirinya berbaring di atas ranjang milik Wina. Dan waktu itu ketika Fitri sudah sadar ya, posisinya dia sedang melihat neneknya menyapu lantai yang ada di dalam kamar tersebut. Dan ketika pada saat itu Bu Lastri sudah melihat Fitri tersadar, pada saat itu Bu Lastri ini bercerita kepada Fitri bahwa sebelum subuh tadi dia mendengar suara Fitri sedang bernyanyi lagu Jawa di dalam kamarnya Wina. Dan pada saat itu posisinya Bu Lastri ini mendengarkannya dari kamarnya dia ya. Dan Bu Lastri sendiri bilang kepada Fitri ketika sedang bernyanyi, suaranya Fitri itu terdengar sangat merdu sekali. Tapi ketika kemudian sudah sampai jam 7 pagi, suaranya Fitri ini terdengar belum juga berhenti bernyanyi. Pada akhirnya waktu itu Bu Lastri memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya Wina dan memastikan apakah pada saat itu kondisinya Fitri ini sedang baik-baik saja. Dan ketika Bu Lastri masuk ke dalam kamarnya Wina tersebut, dia langsung menuju ke arah ruangan kedua. Karena memang waktu itu suara nyanyian yang dilantunkan oleh Fitri itu berasal dari ruangan tersebut. Dan ketika kemudian Bu Lastri ini sampai di depan ruangan kedua yang ada di dalam kamarnya Wina, hal pertama yang dilihat oleh Bu Lastri pada saat itu adalah sosok Fitri yang sedang menari dengan gemulai. Di depan cermin meja rias milik Wina dulu ya. Pada saat itu Fitri sedang menari sambil terus menyanyikan lagu Jawa yang sejak tadi didengar oleh Bu Lastri. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah ketika Bu Lastri melihat Fitri sedang menari dan juga menyanyi, pada saat itu kondisinya Fitri ini sedang memejamkan mata. Jadi dia seperti orang yang tertidur tapi menari dengan gemulai. Dan pada saat itulah Bu Lastri ini memutuskan untuk memanggil namanya Fitri sekali. Dan ketika namanya kemudian disebutkan, pada saat itu kata Bu Lastri dia melihat sosok Fitri yang sedang menari itu langsung berhenti.
Pada saat itu Fitri yang semula sempat menunduk dengan mata terpejam, itu mulai mengangkat wajahnya dan sempat tersenyum sepintas kepada Bu Lastri. Barulah setelahnya kemudian Fitri ini seolah seperti menjatuhkan badannya sendiri di atas lantai. Tapi pada saat itu Bu Lastri sama sekali tidak menganggap kalau misalkan Fitri sedang pingsan. Karena ketika Fitri ini menjatuhkan badannya di atas lantai, kemudian dia seolah-olah tidak sadarkan diri, tapi pada saat itu suara dengkuran milik Fitri itu terdengar sangat keras. Jadi kayak seolah-olah Fitri itu lagi tidur aja sambil ngorok. Dan saat itulah dengan susah payah Bu Lastri ini mencoba untuk memapah tubuhnya Fitri, kemudian membaringkannya di atas ranjangnya Wina, sampai akhirnya kemudian Fitri ini sadar dengan sendirinya. Dan Fitri sama sekali tidak menyadari hal-hal yang dia lakukan pada saat itu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh neneknya. Jadi perasaan Fitri pada saat itu adalah dia langsung jatuh pingsan ketika dia merasakan ada gumpalan asap yang masuk dalam tubuhnya. Dia sama sekali tidak merasakan bahwa setelahnya dia itu sempat menari dan juga menyanyi di depan cermin tua tadi sampai keesokan paginya. Seperti apa yang diceritakan oleh neneknya barusan. Dan sebenarnya sampai di sini kisah dari Fitri dan juga ibunya Wina itu sudah selesai. Karena memang pada dasarnya Fitri sampai sekarang memutuskan untuk tetap melanjutkan apa yang pernah ditinggalkan oleh ibunya. Baik itu secara usaha berupa grup musik yang pernah dijalani oleh ibunya dulu, juga berupa ilmu ajian berupa penglaris yang sampai saat ini memang sering digunakan oleh Fitri di dalam karirnya. Karena memang Fitri mengatakan bahwa sampai sekarang dia masih menjalani karirnya sebagai seorang biduan yang cukup ternama di kota dia berasal. Fitri mengaku bahwasanya apa yang dia jalani saat ini adalah sesuatu yang salah. Dan dia tahu dia sangat berdosa akan hal tersebut. Tapi di dalam ceritanya Fitri mengaku bahwa dia tidak memiliki pilihan selain melanjutkan apa yang memang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dan untuk mengikis dosa-dosanya tersebut, Fitri ini berusaha untuk melakukan banyak hal-hal baik di dalam kehidupannya. Salah satunya adalah menjadi donatur dari beberapa panti asuhan secara diam-diam ya, tidak menggunakan namanya dia. Dan dia berharap dengan hal-hal baik tersebut Tuhan nantinya bisa memaafkan kesalahannya dia. Secara khusus, Fitri juga menyampaikan bahwa sampai saat ini ketika ceritanya kita dengarkan bersama, sosok Nyai Mandasari masih terus mendampingi dia. Dan terlepas apakah kesuksesan yang diraih oleh Fitri saat ini merupakan bantuan dari Nyai Mandasari atau bukan, tapi memang yang dirasakan oleh Fitri semenjak awal dia meniti karirnya sebagai seorang biduan, dan juga semenjak dia meneruskan ajian yang diberikan oleh ibunya pada saat itu, Fitri memang mengaku bahwa karir yang dia geluti bisa dibilang berjalan dengan mulus. Album yang dia buat selalu meledak, lagu-lagu yang dia keluarkan selalu terkenal di mana-mana, fansnya juga banyak, dan orang-orang itu selalu seperti kelihatan simpati gitu, sayang gitu kepada Fitri. Dan dalam belasan tahun karir yang sudah dijalani oleh Fitri, pada saat ini Fitri memutuskan untuk tidak menikah. Karena Fitri bilang dia merasa takut kalau misalkan nanti dia memiliki seorang anak perempuan. Sejujurnya dia tidak mau anaknya nanti mengalami nasib yang sama seperti dia. Jadi apapun yang terjadi pada diri dia nanti, di akhir kehidupannya nanti yang berhubungan dengan ajian penglaris yang pada saat ini dia jalankan, dia berharap nantinya semua itu akan berakhir kepada dirinya saja, nggak perlu ke orang lain. Dan Fitri bilang, ketika dia sudah pindah rumah, sudah menjadi mandiri ya, karena memang pada saat itu neneknya juga sudah meninggal dunia, Fitri memang membuatkan sebuah ruangan khusus di dalam kamarnya yang sengaja dia siapkan untuk ditempati oleh Nyai Mandasari. Dan karena memang sejak awal Nyai Mandasari ini sangat suka untuk tinggal di dalam sebuah cermin, karena melalui cermin itulah nantinya dia bisa menebarkan energi yang diperlukan oleh Fitri setiap kali Fitri ini ingin manggung, atau setiap kali Fitri ini akan meluncurkan sebuah album atau lagu baru. Pada akhirnya memang Fitri ini menempatkan sosok beliau di dalam sebuah cermin yang sering digunakan oleh Fitri untuk berdandan. Percaya atau tidak itu terserah kalian, tapi menurut kepercayaannya Fitri pada saat itu, setiap kali dia pengen manggung atau dia ingin mengeluarkan lagu baru, dia pasti akan berdiam diri beberapa saat di depan cermin tersebut. Jadi kayak berusaha ingin menyerap energi yang diberikan oleh Nyai Mandasari kepada dia. Dan Fitri percaya setelah dia mendapatkan energi tersebut, maka suara yang akan dia keluarkan nanti ketika bernyanyi, itu akan berkali-kali lipat lebih merdu dan lebih bagus. Begitu juga dengan penampilannya secara fisik. Dia akan terlihat jauh lebih menawan dari sebelumnya. Fitri bahkan bersaksi bahwasanya orang-orang seperti dia, yang bekerja seperti dia, itu banyak sekali yang masih menggunakan media-media mistis, media-media gaib untuk mendapatkan kepopuleran, untuk menapaki jalan karir mereka supaya lebih tinggi lagi.
Bahkan Fitri bilang, kalau misalkan orang-orang seperti mereka ini nggak punya pegangan secara gaib, kemudian tiba-tiba saja mereka ini diserang oleh orang-orang yang secara diam-diam mungkin tidak suka dengan mereka, maka orang yang tidak punya pegangan ini akan habis begitu saja. Dan di dalam ceritanya Fitri juga bilang bahwa gaib itu ada, mengikuti zaman yang sedang berkembang. Dan di dalam ceritanya ini, Fitri juga enggan menyebutkan berapa usia dia sekarang, karena dia nggak mau nantinya orang-orang berspekulasi menebak-nebak dia ini siapa. Karena sesungguhnya tujuan utama Fitri untuk menyampaikan cerita ini kepada kita semua adalah supaya kita bisa mengambil pembelajaran dari kisah hidupnya Fitri, apa yang baik kita ambil, apa yang buang jangan kita tiru. Dan ya demikianlah keseluruhan dari kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Fitri, dan pembelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari kisahnya Fitri ini adalah gini ya, sebetulnya, mohon maaf kalau misalkan saya harus menyampaikan ini, tapi menurut kacamata saya, sebetulnya pada saat itu Fitri bisa memilih hal lain, ketimbang dia harus melanjutkan apa yang dilakukan oleh Wina. Tapi sekali lagi kita tidak boleh menghakimi keputusan seseorang terhadap hidup mereka. Mungkin pada saat itu Wina ini mempertimbangkan banyak hal yang memang tidak bisa disampaikan apa alasannya. Tapi khusus untuk kalian yang mungkin pada saat ini memiliki jalan hidup yang hampir mirip dengan Wina, bagi kalian yang mungkin belum terlanjur terjerumus ke dalam hal tersebut, saya sarankan kepada kalian untuk berpikir ulang kalau misalkan kalian ingin mengambil jalan yang sama seperti apa yang Fitri lakukan. Karena kalian harus ingat bahwasanya manusia itu hidup di dunia cuma sebentar. Jadi kalian jangan sia-siakan waktu kalian hidup itu untuk melakukan hal-hal yang jelas-jelas dibenci oleh Tuhan. Jangan sekali-kali kalian berpikir untuk melakukan sesuatu yang sekiranya kalian tahu akan berakibat buruk bagi proses kalian nanti setelah tiada. Ingat, satu-satunya dosa yang tidak pernah bisa dimaafkan oleh Gusti Allah adalah syirik, yaitu menduakan Tuhannya. Jadi kalian harus lebih bijak lagi ketika menjalani kehidupan. Harus selalu ingat bahwasanya apapun yang kita lakukan sekarang dalam kehidupan nantinya akan kita pertanggungjawabkan. Dan ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kalian.